Tusuk konde giok dari dinasti Tang. Ini menghabiskan biaya hidupku selama 3 bulan. Kali ini pasti akan sampai, tepat di hati pujaan hatiku. Sialan, dari mana datangnya? Su Mu. Oh, kirain gue nggak sengaja nabrak. Seekor anjing, nggak tahunya malah anjing penjilat. Meng Sue, kapan kalian berdua mulai jadian? Tadi malam jam 3 pagi. Emangnya perlu laporan sama lo? Kamu memang suka sama aku. Tapi yang ngejar aku itu, bukan cuma kamu doang. Lagi pula, aku kan cuma kasih sedikit umpan aja. Kamu sendiri yang rela. Aku pancing sampai ngemis-ngemis. Masa aku harus tanggung jawab sama kamu? Demi nyiapin kado ini, aku sampai nggak makan 3 hari. Teganya kamu ngomong kayak gitu. Kado, gue jadi penasaran. Cowok miskin tukang ngemis cinta kayak lo, bisa ngasih barang bagus apa sih? Hah? Harga eceran 5 yuan. Dasar penjilat, ini kado yang lo siapin. 5 yuan apanya? Ini kan menghabiskan setengah tahun uang jajan buat beli barang antik ini. Jangan ngomong sembarangan, percuma aja lo jadi mahasiswa jurusan arkeologi. Kalau nggak percaya, lihat aja labelnya sendiri. Bahkan ada tanggal produksinya tuh. Omongan penjualnya aja lo yang bodoh ini. Masih percaya ya? Benar-benar tolol ya? Ini kado yang kamu siapin buat aku. Barang obrolan murah beberapa yuan begini. Masih ngarep bisa dapetin aku. Mulai hari ini, jadi bucin suruhanku saja kamu nggak pantas. Ayo kita pergi. Cih. Cowok bucin hidupnya pasti merana. Pakai uang peninggalan ibunya sebelum meninggal. Yang puluhan ribu itu buat ngemis cinta. Anak ini memang berbakti sejak kecil. Ya. Enggak, aku nggak begitu. Pergi, pergi. Cepat pergi sana. Tuan penyelamat, aku datang untuk membalas budi. Di kehidupan sebelumnya, kau pernah menyelamatkan nyawaku. Di kehidupan ini, aku akan memberimu sepasang mata dewa penembus segalanya. Apa yang terjadi ini? Mataku bisa menembus pandang. Kamu memang suka padaku, itu benar. Tapi yang ngejar-ngejar aku bukan cuma kamu seorang. Pakai uang peninggalan ibunya sebelum meninggal. Yang puluhan ribu itu buat ngemis cinta. Anak ini memang berbakti sejak kecil. Ya. Kalian lihat saja nanti. Dengan kekuatan mata tembus pandang ini, aku bukan cuma nggak perlu lagi jadi bucin pengemis cinta. Tapi aku juga akan berdiri di puncak dunia. Menjadi sosok yang kalian semua segani. Kamu nggak apa-apa. Ternyata dia si kembang kampus, Sue Muk Sue. Wah, aku lagi beruntung soal cinta nih. Ah, aku nggak apa-apa. Tusuk rambut bahan, batu fluorid murahan. Tahun pembuatan, minggu lalu. Nilai, 5 yuan. Sialan, bos itu bilang barang ini dari zaman dinasti Zhou Barat. Nggak tahunya bikinan minggu lalu. Dia sudah menipu uang saku bulananku selama setengah tahun. Katanya kalau palsu bakal diganti 10 kali lipat. Aku harus bikin perhitungan dengannya. Kabur dia. Dasar bos penipu sialan. Awas saja kalau sampai ketemu. Bos, coba lihat, barang ini bisa diterima tidak? Barang apa ini? Kok bau banget? Ini baru saja aku pungut dari tempat sampah. Aku juga tidak tahu ini apa. Kasih harga berapapun, pasti aku jual. Bawa pergi sana. Aku tidak terima rongsokan di sini. Batu tinta Shi era Qianlong Dinasti Qing. Tahun pembuatan, Dinasti Qing. Kualitas, sangat istimewa. Nilai, 100.000 yuan. Gila, barang ini ternyata barang antik. Pergi sana, pergi. Kakek, boleh aku lihat barang kakek ini? Kakek, barang ini mau kakek jual berapa? Asal cukup buat aku makan kenyang. Berapapun tidak masalah. Ini semua uang yang aku punya. Totalnya ada 50 yuan lebih. Kalau masih kurang, nanti aku cari cara lain. Si bodoh ini lagi. Kemampuan pas-pasan begitu, masih berhayal mau dapat durian runtuh. Benar-benar cuma mimpi di siang bolong. Cukup, anak muda. Kamu keluarkan uang sebanyak ini buat beli barang ini. Apa tidak bakal rugi? Aku sih sudah terbiasa rugi. Tapi kali ini, aku pasti akan meraup untung besar. Lihat saja nanti. Tuan Sue, barang-barang angkatan ini sudah bisa dibilang sangat istimewa. Hanya saja aku tidak tahu apa bisa memenuhi standar pameran di asosiasi Anda. Gampang, biar aku periksa baik-baik dulu. Bos, ada di tempat. Kamu lanjut kerja saja dulu, biar aku lihat-lihat sendiri.
Bos, coba nilai kualitas batu tintasi ini. Coba lihat bisa dibeli atau tidak. Kok bau banget begini? Aduh, sejujurnya saja, ini baru saja dipungut dari tumpukan sampah. Tapi tenang saja, ini benar-benar barang antik asli. Memangnya ada barang bagus di tumpukan sampah? Bocah, kalau kamu berani mempermainkanku, Kak Hong jamin kamu tidak akan bisa melihat matahari besok. Tidak, mana berani aku. Bagaimana kalau kakak lihat dulu? Sini aku lihat. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Wah, ternyata benar-benar barang antik. Tidak kusangka di tumpukan sampah bisa menemukan harta karun begini. Si ganteng, sebutkan hargamu. Barang ini aku beli. Bos, aku sudah menduga selain wajahmu yang cantik, seleramu juga sangat bagus. Untuk barang ini, aku minta 100.000. Tidak berlebihan, kan? Hahaha, tidak kusangka dari luar kamu kelihatan polos. Ternyata mulutmu manis sekali begini saja. Kita langsung pada intinya saja. Kondisi batu tinta Shi ini lumayan bagus. Bisa dibilang kualitas atas. Tapi 100.000 memang terlalu mahal harga pas. 80.000, biar kita sama-sama untung bagaimana? Baiklah, karena Kak Hong sudah bilang begitu. Anggap saja kita berteman. Tunggu sebentar, aku ambilkan uangnya. Anak muda, tidak kusangka di usiamu yang masih belia. Pandanganmu begitu tajam, benar-benar membuat saya kagum. Tidak mungkin aku memberitahumu, kalau aku punya mata tembus pandang, kan? Bagus sekali, dunia barang antik punya bintang baru sepertimu. Saya merasa sangat bangga. Bagaimana kalau kita bertukar kontak? Anggap saja kita berteman. Si ganteng, ini 80.000. Coba kamu hitung. Di dalam tas ada kartu namaku. Nanti kalau ada barang bagus lagi, bawa saja ke sini. Harga dariku dijamin yang paling tinggi. Oke. Terima kasih, bos. Kek, di luar masih ada orang yang menungguku. Soal berteman, kita tunda sampai lain kali saja, ya. Su Emyu, kenapa dia ada di sini? Xiao Sui, kamu kenal pemuda itu? Kakek bicarakan dia. Dia itu teman kampusku. Anak jurusan arkeologi. Tiap hari dia cuma suka nongkrong di lapak pinggir jalan. Baca buku-buku penilai barang antik yang gak jelas. Sama sekali gak becus. Terus, dia juga bucin parah. Tumben kakek menanyakan dia. Dia sama sekali bukan orang yang gak becus. Coba lihat batu tinta dari zaman Qianlong dinasti Qing ini. Kalau tidak kuperhatikan baik-baik, kakek sendiri hampir saja salah menilainya. Sumu ini jelas bukan orang sembarangan. Oh ya, kamu bilang kalian teman satu kampus, kan? Benar, aku kakak tingkatnya. Umurmu juga sudah tidak muda lagi. Kamu bisa lebih sering mendekatinya. Usahakan untuk mengundangnya main ke rumah kita. Bagaimana kalau malam ini saja? Apa? Heh, tua bangka, ngapain masih bengong di situ? Sudah untung kau belum enyah juga. Aku mau menunggu pemuda tadi, kembali ke sini untuk mengembalikan uangnya. Kalau sampai barang yang dibawanya, itu ternyata tidak berharga. Bukankah dia sudah buang-buang uang sebanyak itu? Pergi sana, pergi, kalau mau nunggu di tempat lain sana. Dasar pembawa sial. Nongkrong di sini cuma mengganggu bisnisku saja. Nasibku hari ini benar-benar bagus. Kali ini aku dapat untung besar. Nak, akhirnya kamu kembali juga. Setelah kupikir-pikir, barang itu sudah kotor dan bau. Mana mungkin bisa dijual mahal, kan? Bagaimana kalau uang ini kukembalikan saja padamu? Kek, barang itu sama sekali bukan sampah, melainkan batu tinta Shi dari era Qianlong dinasti Qing. Itu adalah barang antik sungguhan. Baru saja ada orang yang membelinya seharga 80.000. Batu tinta Shi dari era Qianlong dinasti Qing. Bahkan laku 80.000. Anak muda, kamu tidak sedang membohongiku, kan? Tenang saja, Kek. Kakek pegang saja uang ini. Apa kakek masih punya barang antik lainnya? Saya beli semuanya. Ada. Aku masih punya setumpuk barang antik seperti ini. Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang sebentar? Coba lihat apa saja yang bisa kamu beli. Sebanyak itu, ayo, cepat antar saya ke sana. Baiklah, ayo ikut aku. Aduh, kesempatan emas seperti ini. Kenapa aku malah melewatkannya? Teko-tehku. Anak muda, ini adalah barang-barang hasil mulung rongsokan selama puluhan tahun. Coba kamu lihat, ada yang masih bisa dipakai tidak? Kok bisa ada sebanyak ini barang antiknya? Ternyata kakek ini orang yang ketiban rezeki nomplok ya. Wah, aku bakal kaya mendadak nih. Anak muda, coba kamu periksa mana yang berharga. Ambil saja semuanya, aku tidak akan minta bayaran darimu. Kakek yakin tidak mau dibayar. Aduh, aku tidak butuh uang lagi. Kuberikan semuanya untukmu. Tadi kamu sudah memberiku banyak lembaran merah. Itu sudah cukup untuk biaya hidupku bertahun-tahun. Anggap saja itu uang untuk membeli semua barang ini. Baiklah, Kek, ini nomor kontak saya.
Kalau nanti kakek punya barang bagus lagi, langsung hubungi saya saja. Saya akan membelinya dengan harga tinggi. Baik, baik. Barang sebanyak ini, emas batangan era Yongzheng saja ada belasan. Belum lagi tempat dupa suande dan botol tembakau porselen. Semua ini saja nilainya sudah 300.000 lebih. Ditambah lagi dengan pernak-pernik lainnya. Kalau di total jumlahnya hampir 500.000. Uang sebanyak ini. Aku harus mencari cara untuk menguangkannya. Si bucin ini lagi. Ngapain bawa-bawa karung goni gitu? Sepertinya walaupun sudah kutolak berkali-kali, dia tetap saja tidak mau menyerah. Aku sarankan sebaiknya kamu jangan ke sana. Badannya kotor banget. Hati-hati nanti dia bikin kotor mobilmu. Hih, coba saja kalau berani. Bukankah ini si bucin paling parah di Universitas Hai? Kok sekarang malah mulai mungut sampah? Asal kamu tahu ya, gaya kayak gini nggak bakal bisa dapet cewek, loh. Hahaha. Kalian berdua lagi. Mobil bagus nih, bener banget. Bocah, kalau mau deketin cewek, pertama-tama kamu harus punya mobil mewah. Mobil BMW milikku ini adalah pencapaian yang tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Kak Wei masih muda begini saja sudah bisa nyetir mobil BMW. Apalagi nanti kalau sudah lulus, wah gila sih. Iya bener, ada orang yang belum lulus, sudah bisa bawa BMW. Tapi ada juga yang belum lulus malah, sudah magang jadi pemulung sampah. Hahaha. Rasain kamu, Su Mu. Bukannya aku tidak mau memberimu kesempatan. Kalau saja kamu lebih gigih berusaha, kerja keras sedikit buat beli Mercy, aku mungkin bersedia duduk di kursi penumpangmu itu. Mobil BMW, umur 6 tahun, kondisi. Mobil bekas kecelakaan tangan ketiga kualitas rendah, nilainya. Sumu, apa maksudmu? Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Emangnya kamu sanggup beli mobil? Sebenarnya aku jarang banget ketawa. Tapi kali ini, lihat mobilmu yang bekas kecelakaan dari tangan ketiga ini. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Sialan. Bagaimana dia bisa tahu kalau ini mobil tangan ketiga yang kubeli seharga 30.000? Kau ini cuma tukang rongsokan. Apa hakmu menilai mobilku? Cukup, Su Mu. Walaupun kamu ingin menarik perhatianku, tidak perlu pakai pengetahuanmu yang dangkal itu untuk merendahkan orang lain. Aku benar-benar kecewa padamu. Kecewa, Liu Yongxin. Duduk di dalam mobil BMW tidak akan membuatmu otomatis jadi putri. Kakakmu, apa hakmu bilang begitu padaku? Memangnya seumur hidupmu kamu mampu naik mobil mewah? Su Mu, naiklah. Porsche. Mana mungkin? Itu kan primadona kampus kita, Sue Muksue. Astaga, sudah 3 tahun di Universitas Hai. Aku cuma pernah melihatnya di dinding kehormatan kampus. Hari ini pertama kalinya aku melihatnya langsung. Dia cantik banget, kan? Mobil mewah dan wanita cantik. Kalau saja aku bisa duduk di mobil sang primadona, disuruh jadi pacarnya pun aku rela. Ngimpi kau. Maunya untung banyak. Mobil primadona kampus itu tidak bisa dinaiki sembarang orang, kecuali pria yang ketampanannya kelewatan, dan juga kaya raya baru boleh naik. Su Mu, kamu mau kemana? Naiklah, biar aku yang antar. Rasanya kurang enak. Aku masih bawa barang-barang rongsokan ini. Mobilmu ini sangat bagus. Nanti malah kotor gara-gara aku. Nah, sekarang sudah bisa berangkat, kan? Jangan naik, Su Mu. Kalau hari ini kamu berani naik mobil itu, jangan harap aku mau peduli lagi padamu. Awalnya aku masih ragu mau naik atau tidak, tapi karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Astaga, Sumu benar-benar naik ke mobil primadona kampus. Kualitas mobil mewah ini emang beda banget, ya? Pakai sabuk pengamanmu. Kita berangkat, ya. Wangi banget primadona kampus masangin sabuk pengaman buatku. Aku nggak lagi mimpi, kan? Sumu, si pecundang itu, bisa-bisanya bikin primadona kampus yang deketin duluan. Gila, kelewatan banget. Udah ngebucin sama aku selama ini. Bisa-bisanya dia seenaknya berhenti gitu aja. Barang-barang di dalam tas itu. Kamu niat jual, nggak? Jangan-jangan, cewek cantik ini, primadona kampus juga ngerti soal barang antik. Oh, jual tentu aja ku jual. Tapi soal harganya, aku berani bayar 2 kali lipat dari harga pasar. Untuk borong semuanya. 2 kali lipat. Tapi,
Aku ada satu syarat. Udah kuduga, primadona universitas high sepertimu. Nggak mungkin tiba-tiba aja, nyari cowok biasa-biasa aja kayak aku. Katakanlah, apa syaratnya? Kalau gitu, aku ngomong langsung aja. Ya, aku mau ngundang kamu makan di rumahku. Ke rumahmu. Kita ini para pakar senior di dunia barang antik. Udah ngamatin dan neliti barang ini selama 2 bulan. Tapi masih belum ada kemajuan sama sekali. Bisa diketawain orang kalau sampai ketahuan di luar. Padahal aku udah malang melintang di dunia barang antik selama puluhan tahun. Barang-barang kuno yang pernah kulihat udah nggak kehitung jumlahnya. Tapi malah dibuat pusing sama barang yang satu ini. Bikin malu aja. Benda ini emang sangat aneh. Asal-usulnya pasti nggak sembarangan. Ngomong-ngomong, Tuan Sue. Katanya tadi akan ada pakar penilai barang antik yang mau datang. Kira-kira kapan sampainya? Apa dia benar-benar bisa mecahin tulisan kuno di atas benda ini? Entahlah, tapi aku bisa melihat kalau pandangannya dalam menilai barang jauh di atas orang biasa. Kalaupun dia nggak berhasil menilainya, setidaknya bisa memberikan kami, orang-orang tua ini, beberapa sudut pandang baru. Kakek, aku sudah membawa Su Mu ke sini. Ah, sudah datang ya? Seseorang yang sangat dihargai oleh Tuan Sue, pasti adalah tokoh hebat yang sangat terkenal. Ayo, kita pergi lihat sama-sama. Hahaha, anak muda. Kita bertemu lagi. Oh, ternyata Anda adalah kakek yang ada di toko barang antik, yang kutemui hari ini, kan? Benar sekali Xiao Sui adalah cucuku. Maafkan aku karena menggunakan cara yang kurang pantas, untuk mengundangmu ke sini. Ayo, silakan duduk di dalam. Tuan Besar, sebuah kehormatan namaku. Sungu. Cih, ternyata cuma bocah ingusan yang belum cukup umur. Buang-buang antusiasmeku saja. Namaku Li Zong. Panggil saja aku Guru Li. Li Zong, ilmu pengetahuan itu tidak mengenal usia. Jangan tertipu oleh usia saudara Su yang masih muda. Matanya sangat luar biasa tajam. Jangan pernah meremehkannya. Memang benar ilmu tidak mengenal usia, dan yang ahli adalah yang utama. Tapi, menilai barang antik itu butuh jam terbang dan pengalaman. Di usia segini, sepertinya dia belum bisa melihat apa-apa, kan? Nah, anak muda. Mulut mereka memang agak tajam. Tapi sebenarnya mereka tidak berniat buruk. Tolong jangan dimasukkan ke hati, ya. Biar aku buatkan teh untuk semuanya. Silakan duduk. Oh, anak muda. Apa kau sudah melihat sesuatu yang menarik? Vas porselen biru putih Yaoling dari era Kangqi dinasti Qing, cermin bermotif binatang laut dan anggur dari dinasti Tang, dan gagang pedang ukiran giok dari dinasti Han Kakek. Barang-barang di rumah Anda nilainya sangat fantastis. Barang-barang antik di rumah ini sudah dipajang bertahun-tahun. Bahkan aku saja tidak hafal semuanya. Dia malah cuma butuh sekali lihat dan langsung tahu namanya. Apa benar dia ini murid bodoh yang sering dibicarakan di kampus itu? Anak muda, matamu tajam sekali. Sepertinya keberhasilanmu menebak barang sebelumnya bukan sekadar hoki. Hari ini aku tidak salah mengundang orang. HMPH, jangan senang dulu. Dia memang lumayan hebat. Tapi kalau cuma segini saja, masih belum cukup membuat kami, para pria tua ini mengaku kalah. Barang sebanyak ini memang berharga. Tapi kalau ditotal semuanya, sepertinya masih kalah dengan gelang tasbih di tangan kakek itu, kan? Anak muda, matamu memang tajam. Tapi, aku mengundangmu hari ini, karena ada barang lain yang ingin ku minta tolong kau periksakan. Barang yang satu ini sudah kami teliti selama 3 bulan penuh. Kami juga sudah mengundang para pakar dan profesor paling hebat di bidangnya, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Kalau kau bisa meneliti barang ini, dan membongkar asal-usulnya, kami bertiga bukan cuma akan mengaku kalah. Mengangkatmu jadi guru pun kami mau, tidak perlu repot-repot begitu. Kalian ini kan tetua dari Musue, kalau aku jadi guru kalian. Nanti kalau Musue bertemu denganku, dia harus memanggilku kakek guru dong. Dasar banyak omong. Kalau hari ini kau gagal menelitinya, awas saja, akan kuberi pelajaran. Lalu, kalau aku berhasil menelitinya, Kalau kau memang berhasil mengetahui asal-usul barang berharga ini, aku akan kabulkan apapun permintaanmu. heh, kau sendiri yang bilang begitu, ya, Nona Sue, kembang kampus kita. Jangan tarik kata-katamu, ya. Dasar cowok mesum, kau ini sebenarnya bisa tidak, sih? Pria sejati mana mungkin bilang tidak bisa? Astaga. Bagaimana bisa benda ini ada di sini, kakek? Jangan-jangan kalian ini penjara makam, ya? Heh, kakek. Jangan-jangan kalian ini penjara makam, ya? Sembarangan saja kalau bicara. Kakekku adalah ketua umum asosiasi barang antik, dan mereka ini adalah para wakil ketuanya.
Semuanya adalah tokoh penting di dunia barang antik. Jadi tidak aneh kan kalau kami punya benda ini. Padahal cuma melihat satu benda, yang tidak jelas umur aslinya saja. Dia sudah ketakutan setengah mati begitu. Menurutku memanggilnya ke sini cuma buang-buang waktu. Su Emyu, kau ini sebenarnya bisa tidak, sih? Bisa, tentu saja bisa. Ah, anak muda. Mendengar ucapanmu barusan, sepertinya kau mengenali benda ini. Ya, aku cuma menebak awalnya saja. Soal asal-usul pastinya, aku masih harus menelitinya lebih lanjut. Cih, sok misterius banget. Bagaimana, anak muda, apa sudah ada petunjuk? Heh, kakek. Benda ini berasal dari dinasti Tang, tapi asal-usulnya ini bukan main-main. Bicara apa kau, dinasti Tang? Bocah ingusan sepertimu, kau beraninya asal bicara, hah? Tulisan yang terukir di sini saja. Sama sekali bukan huruf dari dinasti Tang. Kau ini sebenarnya bisa menilai barang antik tidak, sih? Kalian semua tertipu oleh wujud luarnya. Tulisan ini baru ditambahkan oleh orang-orang zaman setelahnya. Wujud aslinya yang sebenarnya adalah... Hei, apa yang mau kau lakukan? Su Emyu, apa yang kau lakukan? Ini kan. Bocah, kau sadar apa yang kau perbuat? Hah? Kau tahu barang ini milik siapa? Ada lapisan lain di dalam tongkat biksu ini. Bagaimana bisa begini? Prasasti dari dinasti Tang. Benda ini benar-benar peninggalan dinasti Tang. Apa arti tulisan prasasti di atasnya? Tongkat biksu ini juga dikenal sebagai tongkat Hakhara. Ini adalah barang yang dibawa dari timur, dinasti Tang yang agung, saat melakukan perjalanan ke barat, yaitu tongkat 9 cincin milik biksu Tang Xuanzang. Apa? Ini sangat sejalan dengan penemuan sejarah dinasti Tang sebelumnya. Bagus sekali. Ini adalah sebuah penemuan arkeologi besar tentang dinasti Tang bagi kita semua. Selain nilai taksir dari harta karun ini sendiri, benda ini juga mengungkap berbagai misteri sejarah, sekaligus menjadi bukti nyata perjalanan mengambil kitab suci ke barat. Kek, jangan senang dulu. Barang antik sekelas ini, apakah tidak kalian serahkan kepada negara? Oh, anak muda, mungkin kau belum tahu. Benda ini sebenarnya dititipkan oleh Balai Arkeologi agar kita bantu nilai keasliannya. Tentu saja pada akhirnya akan diserahkan ke negara. Luar biasa, benar-benar luar biasa. HMPH, siapa tadi yang meragukan adiksu? Li Zong, apa yang baru saja kau katakan? Katanya asalkan adiksu bisa menjelaskan sedikit saja tentang asal-usul benda ini, kau akan bersujud dan mengangkatnya sebagai guru, kan? Kita semua ini tokoh-tokoh terpandang di dunia barang antik. Jangan sampai kau menjilat ludahmu sendiri, ya. Kemampuan adiksu dalam menilai barang antik memang sangat membuatku takjub. Tapi dengan umurku yang sudah setua ini, kalau harus bersujud dan berguru pada bocah ingusan, pasti akan jadi aib kalau sampai tersebar keluar. Dalam dunia penilaian barang antik, usia tidak pernah jadi masalah. Siapa yang ahli, dialah gurunya. Karena sudah telanjur bicara, janjimu harus ditepati. Kalau tidak, jangan bawa-bawa nama asosiasi barang antik kami. Guru. Muridku, jangan berlebihan begitu. Kau. Maaf ya, Wakil Direktur Li. Untuk saat ini, aku belum ada niat menerima murid. Kau. Saudara Su, kau punya kemampuan sehebat ini. Apa kau ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan asosiasi barang antik kami? Sepertinya tidak usah saja. Kudengar kalau masuk asosiasi itu, masih harus bayar uang iuran segala. Lupakan saja, lupakan saja. Anak muda, kau terlalu banyak khawatir. Kami bersedia mengangkatmu menjadi penasihat asosiasi barang antik kami. Bukan hanya tidak perlu membayar iuran. Setiap bulannya kami juga akan memberimu gaji sebesar 1 juta. Di dalam kartu ini ada 500.000. Anggap sebagai gaji setengah bulanmu yang dibayar di muka. Begitu, ya karena tawaran ini sangat sulit ditolak. Baiklah, aku akan menerimanya. Tidak kusangka keahlianmu menilai barang antik setinggi itu. Bahkan barang yang luput dari pengamatan kakekku saja. Malah bisa kau bongkar rahasianya hanya dengan 1 kalimat. 80.000. 500.000. Sungguh. Ah, kau bilang apa tadi? Malam ini kau ada waktu luang? Tidak, aku ingin mentraktirmu makan malam. Makan malam? Tidak usah deh, aku. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya, aku ikut. Loh, kenapa kau muntah? Apa kau tidak terbiasa naik mobil seperti ini? Aku.
Aku mau pulang untuk ganti baju dulu. Tunggu sebentar. Su Mu, sejak kapan lo mulai minum-minum? Kenapa lo lagi-lagi bergaul sama Sue Musue? Liu Yongxin, lo ada masalah apa sih? Lo panggil gue apa? Liu Yongxin. Dulu lo selalu panggil gue Sin Sin. Kenapa tiba-tiba ganti panggilan? Lo sudah tanya pendapat gue belum? Dulu kan lo sendiri yang gak setuju. Gue panggil kayak gitu. Sekarang giliran gue beneran lakuin. Lo malah gak senang. Dasar cewek ribet. Su Mu, beraninya lo bilang gue ribet. Percaya nggak? Gue bakal hukum lo. Sebulan nggak boleh beliin gue sarapan. Terserah siapa yang mau beliin. Jangan menghalangi jalan. Lo, berhenti di situ. Mau apa lagi, sih, Mbak? Mbak, gue kasih tahu ya, Su Mu, lo dan Sue Musue itu bukan dari kalangan yang sama. Jauhi dia. Kalau gue nggak main sama dia, emangnya gue harus main sama lo? Sekarang, lo dan gue juga bukan dari kalangan yang sama. Lo, tunggu saja pembalasannya. Bakal ada saatnya lo menyesal. Sungu, kenapa lo ngejar-ngejar Liu Yongxin lagi, sih? Pasti lo ditolak lagi, kan? Kan gue udah pernah bilang, dia itu bukan tipe lo. Nggak kok, dia yang nyamperin gue. Nggak apa-apa, bro, di depan teman-teman sendiri, nggak usah pura-pura kuat. Lagian ini kan bukan pertama kalinya lo ditolak. Gue, udah, kalian diam aja deh, dengerin kata abang, nggak usah buang-buang waktu buat Liu Yongxin lagi. Gue sebagai ketua kamar kalian, udah mutusin buat lo, kita bakal kerahin seluruh kekuatan kamar ini, buat nyariin cewek yang jauh lebih baik. Bener, kalau mentok banget nih, gue rela deh ganti kelamin, asalkan lo bisa ngelupain dia, gue rela berkorban buat lo, bro. Astaga, kalian tuh mikir kejauhan tahu nggak? Beneran deh, Liu Yongxin yang sekarang ngintilin gue mulu. Gawat, dia udah mulai halusinasi nih, gara-gara perempuan itu. Lihat tuh, si Sumu sampai jadi stres begini. Kalian ini. Su Mu, kita makan yuk. 1. Sue muksue. Ya ampun, kenapa Dewi pujaan gue berhenti pas di depan gue? Apa jangan-jangan doa gue tiap malam didengar sama dia, sampai dia terharu dan nyamperin gue ke sini? Tolong, ada yang gak beres nih, mata gue kayak gak bisa kedip ngelihatnya. Kamu gak pakai mobil yang waktu itu? Kan kamu bilang gak nyaman naik mobil yang itu. Bener juga sih, naik mobil itu bikin aku mual. Bang Kang, gue nggak salah lihat, kan? Si Sungu beneran masuk ke mobilnya Sue Muksue. Bang Kang, mereka berdua mau ngapain tuh? Nah, primadona kampus kita udah dipetik duluan sama Sungu. Mending lo cari gebetan lain aja deh. Gue sebagai ketua kamar udah mutusin buat lo. Kita bakal kerahin seluruh kekuatan kamar ini buat nyariin lo gebetan baru yang jauh lebih cantik. Cantik nggak? Hang, Jok mobilmu ini pasti dari kulit asli, kan? ku dengar, primadona dari jurusan sejarah, Liu Yongxin, sudah menolakmu belasan kali. Apa itu benar? Itu cuma gosip, semuanya cuma gosip. Kalau begitu, menurutmu aku ini bagaimana? Kalau bajumu sih lumayan bagus, pakaian ini kelihatannya cukup adem dipakai. Asalkan kamu suka. Selamat datang. Permisi, apakah sudah ada reservasi? Ruang Longfeng. Oh, ini meja yang dipesan oleh Nona Sue. Ya, silakan masuk. Makan di tempat seperti ini, pasti habis ratusan yuan, kan? Soal harga tidak penting. Asalkan kamu suka makanannya. Aku bisa membawamu ke sini setiap hari. Sebenarnya, aku mentraktirmu makan. Karena aku ingin minta tolong. Biar ku tebak, kali ini bukan untuk bertemu orang tua lagi, kan? Bukan? Kamu mikir kemana sih? Beberapa hari lagi, akan ada pameran barang antik di kota Haicheng. Aku ingin mengajakmu menemaniku ke sana. Pameran. Pameran Haicheng adalah yang terbesar di seluruh negeri, sekaligus pasar perdagangan bebas bertaraf paling tinggi. Pasti ada banyak barang bagus di sana. Kalau ingin berada di puncak kota Haicheng, ini jelas merupakan jalan yang sangat bagus. Tapi, uang yang kumiliki masih terlalu sedikit. Aku harus mengumpulkan dana yang cukup sebelum pameran itu dimulai. Sungu. Oh, cuma menemanimu ke pameran, kan? Aku pasti membantumu. Tapi, bisakah kamu membantuku membuat akun keuangan dan mencarikanku apartemen yang murah? Soal tempat tinggal, tidak masalah. Atas namaku ada satu apartemen yang kebetulan sedang kosong. Jaraknya juga tidak jauh dari kampus. Kamu bisa pindah ke sana kapan saja. Tidak usah bayar uang sewa. Tapi, untuk apa kamu butuh rekening keuangan? Jangan bilang kamu mau main saham. Aku cuma mau coba-coba saja kok. Boleh saja. Besok aku akan temani kamu ke bank. Buset. Rumah semewah ini dibiarkan kosong begitu saja. Wanita kaya itu benar-benar seenaknya sendiri, ya. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak.
Kamu. Siapa kamu? Kenapa bisa ada di rumahku? Malah aku yang mau tanya, kamu ini siapa? Kenapa kamu tiduran di kasurku? Kasurmu apanya? Ini tuh rumahku. Katakan, lewat mana kamu masuk? Kamu membobol kuncinya. Ya, awas kamu. Ya, biar kulaporkan polisi sekarang juga. Su Mu, kamu sudah bangun? Su Mu. Kakak. Kakak, Kakak bilang apa barusan? Kakak membiarkan seorang pria tinggal di rumah ini. Kak, kemana perginya sikap dingin dan anggunmu itu? Biasanya kan ada banyak tuan muda kaya raya yang mengejar kakak. Tapi kakak tidak pernah melirik mereka sama sekali. Bagaimana bisa kakak malah terpikat oleh pria menyebalkan ini? Sih, bicara sembarangan apa kamu ini? Dia itu cuma menumpang sementara. Lagi pula, kenapa kamu baru pulang selarut ini? Benar-benar selalu bikin orang khawatir saja. Asal tahu saja, dia itu bukan orang sembarangan. Kakek saja sampai sangat mengaguminya. Aku belum selesai menceramahimu. Ya, sudah berhari-hari kamu tidak pulang ke rumah. Jangan-jangan kamu pergi keluyuran lagi bersama teman-teman berandalmu itu. Ya, hehe ampun, Kak. Aku cuma minum miras sedikit aja kok. nggak ngangka kesucianku yang kujaga selama 20 tahun, malah dinodai sama cewek mesum. Sepertinya aku harus cepat-cepat cari uang, dan beli rumahku sendiri. Pameran barang antik besok, setiap barangnya pasti bernilai tinggi. Kalau mau dapat barang bagus yang murah di pameran itu, aku harus punya modal yang cukup. Sekarang di kartuku ada 500.000, ditambah uang dari Sue Muksue, yang beli barang antikku itu, totalnya jadi 1.800.000. Nggak bisa, ini masih kurang. Aku harus bisa ngumpulin 3 juta sebelum besok. Entah Sue Muksue, udah selesai ngurus rekeningku atau belum. Su Mu, maaf ya, aku nggak nyangka adikku malah tidur di sini. Rumah ini biasanya selalu kosong. Ah, nggak apa-apa, lagian nggak terjadi apa-apa kok. Mesum. Sudahlah, Yao Yao. Mulai hari ini, kamu harus pulang ke rumah setiap hari. Ngerti, Kak? Oh ya, Su Mu. Rekening keuangan yang kamu minta tolong urus itu udah hampir beres. Kamu bisa buka rekening di bank kapan aja. Cepat banget. Kalau gitu, ayo kita langsung ke bank. Aku udah beliin kalian sarapan. Gimana kalau makan dulu baru pergi? Makan di jalan aja. Silakan duduk. Nona Sue, kali ini Anda mau buka rekening dengan saldo berapa? Apa sama seperti sebelumnya? 20 juta. 1.500.000. 1.500.000. Nggak boleh, ya. Buka saja dulu. Boleh, boleh. Saya akan bukakan rekening untuk Anda sekarang. Kalian berdua tunggu sebentar. Nona Sue, Tuan Su, ketiga orang ini adalah pakar keuangan terbaik di bank kami. Nanti saya akan meminta mereka untuk menganalisis dan merekomendasikan saham yang bagus untuk kalian. Akhir-akhir ini, saya terus memperhatikan Tianhua Entertainment. Tren pasar sahamnya selalu cukup stabil. Itu pilihan yang bagus. Menurut saya, kita bisa menganalisisnya. Bulan Maret naik 2 poin. Tren naiknya lumayan. Bulan April cukup stabil. Kenaikannya tidak besar. Bulan Mei dan Juni seimbang dengan bulan Maret. Secara keseluruhan menunjukkan tren naik. Mereka semua adalah elit di industri ini. Dengan adanya mereka, kalian nggak akan rugi. Kalau pakai kecepatan mereka ini, keburu basi duluan kalau mau cari peluang emas. Haiming teknologi ini mainnya licik juga. Ya, kuartal lalu biasa-biasa saja. Kuartal ini malah sudah mulai anjlok drastis. Informasi dari mata tembus pandangku. Bulan depan akan meroket sampai 98,59%. Ini sih jelas-jelas lagi membodohi investor kecil. Sepertinya aku harus memberi mereka pelajaran. Pak Kepala Cabang, tolong all in di Haiming teknologi untukku. Haiming teknologi. Benar, pertaruhkan semuanya. Anak muda, sebelumnya, belum pernah main saham, ya, biar aku berikan sedikit pencerahan. Saham-saham yang warnanya hijau itu, artinya lagi turun, yang garisnya merah baru artinya naik. Kekayaan kan didapat dari keberanian mengambil risiko. Siapa tahu hari ini grafiknya langsung naik, kan? Kenapa Tuan Su malah memilih teknologi Haiming? Itu kan industri yang sudah redup, sahamnya sudah anjlok terus selama beberapa bulan terakhir. Bisa-bisa ditarik paksa dari bursa kapan saja. Beli. Apapun yang dia pilih, kalian beli saja. Baiklah kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Beli saham teknologi Haiming pakai seluruh dana kita. Asalkan kita jual tepat waktu, uang 1.500.000 ini, setidaknya bisa naik 2 kali lipat. Halo, ada apa? Yao Yao, Kak, cepat tolong aku. Kamu kenapa? Yao Yao, kamu ada di mana?
Aku di klub Lanyeming. Mereka tidak membiarkanku pergi. Kamu jangan panik, kakak akan ke sana sekarang juga. Ada apa? Yao dalam bahaya. Aku harus segera menyusulnya. Aku ikut denganmu. Tuan Su, lalu bagaimana dengan saham ini? 1 jam lagi, saham teknologi Haiming akan mulai naik. 3 jam lagi akan mencapai 90%. Nanti jual semuanya untukku. Ingat baik-baik. Qin Tianming, brengsek kau. Atas dasar apa kau menahanku di sini? Sue Muyao, kita kan sudah sepakat kalau kau menang. Aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Tapi kalau kalah, kau harus melepaskan pakaianmu. Taruhan ini kau yang buat sendiri. Sekarang kau kalah, tapi tidak mau menepatinya. Mana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Kalian pasti curang. Mana mungkin aku kalah 5 kali berturut-turut. Dadunya ada di situ. Bukannya kau sendiri yang sudah memeriksanya. Kalau lu nggak bisa nemuin buktinya, jangan bilang gue curang. Gue kasih lu uang. Biarin gue pergi. Sue Muyao, yang anak orang kaya di sini bukan cuma lu doang. Coba lu lihat, siapa di sini yang bukan dari keluarga terpandang? Siapa juga yang butuh uang lu? Yang kami mau itu, ngelihat putri kedua. Keluarga Suenari sambil buka-bukaan. Buka baju. Siapa tuh? Nggak tahu ya kalau tempat ini ditutup buat umum. Ngerti aturan nggak sih? Aku Sue Musue. Aku kesini mau jemput adikku. Kak, akhirnya kakak datang juga. Mereka main dadunya curang. Terus mereka maksa aku buat nari buka-bukaan. Tolongin aku, Kak. Yao, kamu jangan takut. Kakak pasti bawa kamu pergi dari sini hari ini. Wah, bukannya ini nona besar keluarga Sue ya? Primadona kampus Universitas Hai yang dingin itu, Sue Muksue. Kenapa? Hari ini juga pengen mampir ke klub kita buat main-main. Aku kesini cuma mau bawa adikku pergi. Aduh, maaf banget nih ya. Adik lu kalah main dadu. Sebelum dia ngejalanin hukuman taruhannya, dia belum boleh pergi. Siapa nih? Lu kesini bawa pengawal segala. Kenapa si pecundang ini juga ikut-ikutan kesini? Kasih tahu aku, gimana caranya biar aku bisa nebus adikku? Kan udah gue bilang, dia kalah main dadu. Sebelum dia ngejalanin hukuman taruhannya, nggak ada satupun yang bisa bawa dia pergi. Qin Tianming, sebenarnya apa mau lu? Gimana caranya biar lu ngelepasin adik gue? Sebegitu pengennya ya lu nyelamatin adik lu. Gimana kalau kamu taruhan sama aku? Apa taruhannya? Tentu aja kocok dadu. Kalau kamu menang, aku anggap semuanya impas. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus kayak adikmu. Kalah sekali, buka 1 baju. Jangan mau, Kak. Dadunya udah dia kali. Woi, Sue Muksue, kamu beneran mau main gak nih? Kalau enggak, minggat sana. Jangan tunda kami nonton tarian striptis. Demi ngelamatin Yao, aku nggak punya jalan lain. Kalian lepasin dulu adikku. Aku berani taruhan sama kamu. Wah, boleh juga nyalimu. Kak, kamu nggak apa-apa kan? Yao. Sue Muksue, meja judi itu kejam loh. Kalau kalah jangan coba-coba ngeles ya. Tahu cara tebak besar kecil kan? Angka di bawah 10 itu kecil. Dan angka 10 ke atas itu besar. Ayo, primadona kampus Hai. Aku kasih kamu kesempatan nebak duluan. Kasih tahu aku, kamu pilih besar atau kecil. Kenapa? Nggak berani taruhan. Waktu kamu nendang sampai jebol. Pintuku tadi, kemana nyalimu itu? Cih, dasar cewek lelet. Menurutku mending gak usah milih deh. Langsung aja nari striptis buat aku. Kalian kakak beradik nari bareng. Pasti pemandangannya bakal panas banget. Tutup mulut kalian. Aku pilih kecil. Udah yakin nih, taruhan dikunci. Gak mau mikir lagi. Kalau ternyata yang keluar itu besar, kamu beneran harus buka baju lo. Banyak omong banget sih. Aku tetap pilih kecil. Buka. Bagus, kamu sudah menentukan pilihan. Gak boleh menyesal ya. 6, 18 poin, besar. Nona besar Sue, kamu mau lepas baju yang atas dulu, atau langsung lepas celananya nih, buka. Nona. Nah gitu, kalah ya harus buka baju. Jangan buang-buang waktu yang lain dong, masih mau lanjut nggak? Kalau kalah lagi, celananya harus dilepas loh. Lanjut. Mantap. Kok bisa begini? Ayo pilih, Nona besar Sue. Aku pilih. Tunggu. Biar aku yang taruhan sama kamu. Suemyu, ini urusan keluargaku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu nggak perlu ikut campur. Tentu saja ada hubungannya dong. Kamu belum bayar barang antik yang kamu beli dariku. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu, nanti uangku bagaimana? Lagi pula, kita ini bukan orang asing. Di saat genting seperti ini, kalau aku cuma diam saja, rasanya terlalu tidak setia kawan.
Dia bahkan rela menghadapi bahaya demi menolongku. Belum pernah ada orang yang memperlakukanku sebaik ini. Minggir sana lo. Siapa juga yang mau taruhan sama lo? Nggak ada yang sudi melihat seorang cowok buka baju. Kalau begitu, kita taruhan yang lain saja. Gue tanya, lo ini muncul dari mana sih? Dasar cowok bau. Dikasih hati malah minta jantung ya lo. Dengan tampang lo yang melarat begini, mau pakai apa lo taruhan sama gue? Bener tuh, emang lo punya uang. Berisik banget lu. Sok-sokan mau pamer lu. Bocah, mending lu buruan cabut sana. Jangan sampai gua patahin kaki lu. Taruhannya tanganku ini. Su Emyu. Bos Ming, bocah ini cari masalah aja. Bos, apa yang lu takutin? Lagian soal mau keluar besar atau kecil, kan kita yang atur semuanya. Nggak ngangka bakal ketemu orang nekat. Baru kali ini ada orang yang jadiin tangannya taruhan di klubku ini. Menarik juga. Terus, lu mau nyamain gimana? Gampang, kita lanjut tebak besar atau kecil. Kalau aku menang, lepaskan mereka. Kalau kamu menang, tanganku ini terserah mau kamu apain. Satu putaran penentu. Berani taruhan nggak? Boleh, kalau lu bisa ngalahin gua, aku bakal kasih hak milik senilai 3 juta. Dari klub ini sepenuhnya buat lu. Tapi kalau gua yang menang, bukan cuma tangan lu yang harus dipotong. Tangan perempuan itu juga harus ikut dipotong. Kenapa? Lu takut? Kalau takut, mending kalian buka baju sekarang. Kak, jangan setuju sama dia. Kita nggak bisa nyerahin nasib kita ke tangan cowok brengsek ini, Kak. Yao. Dengan situasi kita sekarang, Kita cuma bisa nekat ambil risiko ini. Aku ikut taruhan ini. sungguh, Aku percaya sama kamu. tenang aja, aku nggak bakal biarin kalian kalah. Karena taruhannya udah disepakati. Ayo kita mulai, besar atau kecil. Pikir baik-baik sebelum lu nebak. Yakin nih, ngasih aku milih duluan. Wow, bocah, jangan sombong. Lihat saja nanti, bagaimana aku memotong tanganmu itu. Tunggu. Siapa yang bilang mau dibuka, apalagi maumu? Tadi kau menaikkan taruhan, sekarang giliranku yang tambah taruhan. Aku akan gunakan lengan ini untuk bertaruh dengan lenganmu. Su Emyu, jangan gegabah. Tidak apa-apa, percayalah padaku. Kenapa? Takut. Kak Ming, kita ini kan orang lama di dunia ini. Kita tidak boleh kehilangan muka. Lo, sialan kau. Yang dipertaruhkan kan bukan tanganmu. Jangan takut begitu. Yang kuinginkan cuma gelang manik-manik di tanganmu itu. Bocah, kau tidak takut nanti kehilangan kedua tanganmu. Sampai-sampai cebok pun tidak bisa. Itu urusanku. Kau tinggal bilang, mau ikut taruhannya atau tidak. Cuma gelang manik-manik jelek ini, kan? Kalau bukan karena si tua bangka itu yang memaksaku memakainya. Sudah kubuang dari dulu. Aku ikut taruhanmu. Kok bisa begini? Ini. Kenapa dadunya bisa hancur begini? Kau kalah. Kakak, kau hebat sekali. Apa-apaan ini? Bukannya aku menyuruhmu mengeluarkan 3 angka 6. Kau mau bermain-main denganku? Ya, Kak Ming. Aku juga tidak menyangka dadunya bakal hancur begini. Kak Ming, ya, tadi kan kau sendiri yang bilang, 10 poin ke bawah artinya kecil. Sekarang jumlah poin dadunya adalah 6 poin. Reputasi Kak Ming di kalangan kita, kan sangat terkenal. Nggak mungkin mau lari dari utang, kan? Ucapanku adalah janji. Anggap saja kau lagi beruntung, bocah. Klub ini sekarang jadi milikmu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Mudakin. Berarti yang ini juga jadi milikku, kan? Kalau kau mau gelang butut itu, ambil saja sana. Kita pergi. Qin Tianming, kau pasti tidak akan pernah menyangka. Seuntai gelang yang kau remehkan ini, nilainya bisa untuk membeli ratusan klub seperti milikmu ini. Kakak ipar, kau hebat banget sih. Bagaimana kau bisa tahu jumlah poinnya? Ajari aku dong. Ya, kumohon padamu. Su Emyu, terima kasih sudah menolong kami. Kak Sue, kau memang hebat. Aku sudah lama dengar soal klub ini. Meskipun lokasinya ada di bawah tanah, tapi semua orang yang bisa bermain di dalamnya adalah anak-anak konglomerat kota Hai. Asalkan kita bisa masuk ke dalam dan cari muka dengan mereka. Setelah lulus nanti, kita pasti nggak akan pusing cari kerja. Kau sungguh bisa membawaku masuk. Tentu saja. Aku bahkan sampai menghabiskan puluhan ribu yuan, dan susah payah minta tolong orang, untuk buatkan kartu anggota ini buatku. Kau benar-benar luar biasa. Kok aku rasanya seperti mendengar suara Su Emyu. Si cowok bucin itu, ya. Bagaimana mungkin pria miskin itu bisa muncul di tempat elit seperti ini? Dia kan pasti masih sibuk mungut sampah sekarang. Tapi, akhir-akhir ini kenapa Su Emyu sudah nggak ngemis cinta padaku lagi? Ya, halah, dia itu cuma pria miskin yang menjijikan. Ngapain juga aku mikirin dia? Halo, Tuan Mudakin. Saya Meng Sue dari Universitas Hai. Apa klub kita ada acara hari ini? Tidak ada, keluarlah. Klub ini sekarang sudah jadi milik cowok yang ada di dalam itu. Sungguh. Su Emyu, lagi ngapain kamu di sini? Apa tempat seperti ini pantas buatmu?
Bukannya belajar yang rajin di kampus. Kamu sudah lupa dengan omongan ibumu. Liu Yongxin, kamu sudah gila ya? Kenapa kamu terus menghantuiku sih? Apa urusannya denganmu kalau aku ada di sini? Aku ini sedang mewakili bibi untuk mendidikmu. Sungguh, dasar pria brengsek. Kamu tahu ini tempat apa? Cepat sana kembali ke kampus dan pungut sampah. Kalian ini siapa sih? Berani-beraninya menceramahi kakak iparku. Kalian pikir kalian siapa? Kakak ipar. Kamu siapa? Atas dasar apa kamu memanggilnya kakak ipar? Su Emyu, kamu benar-benar sudah gila. Berani-beraninya kamu menjilat wanita lain. Apa kamu tidak takut aku marah? Kamu Liu Yongxin, kan? Tolong jangan ganggu Su Emyu lagi. Dia yang sekarang sudah bukan lagi sosok yang pantas untuk kamu sentuh. Kakakmu. Primadona kampus Sue juga ada di sini. Jangan bicara lagi. Keluarga Sue bukanlah orang yang bisa kita singgung. Su Emyu, ayo kita pergi. Sudah dengar, kan? Mulai sekarang jangan pernah ganggu aku lagi. Kalian semua. Su Emyu, awas saja kamu ya. Kakak ipar, selama ini aku yang salah. Mataku saja yang terlalu buta karena sudah meremehkanmu. Apa? Maksudku, kali ini kau sudah sangat membantuku. Biar ku traktir makan, ya. Tidak usah repot-repot. Aku harus pergi ke bank, lain kali saja. Yah, jangan begitu dong, kakak ipar. Diam. Malah keenakan panggil kakak ipar terus. Aku tahu kau cuma mau cari alasan makan. Supaya bisa diam-diam kabur main, kan? Terima kasih untuk hari ini. Keluarga Sue berutang budi padamu. Bukan masalah besar. Kalau begitu, aku akan menjemputmu untuk pameran besok. Baiklah. Kakak ipar, sampai jumpa nanti malam. Gadis kecil ini. Benar-benar nakal. Melihat waktunya, saham teknologi Haiming akan segera melonjak naik. Aku harus buru-buru ke bank untuk panen cuan. Saham teknologi Haiming ini hampir saja anjlok drastis. Sama sekali tidak ada tanda-tanda akan naik. Kalian semua adalah pakar, papan atas di dunia keuangan. Cepat pikirkan cara, jangan sampai investasi Tuan Su hancur lebur. Teknologi Haiming sudah tidak tertolong lagi. Modal saham Tuan Su yang sebesar 1,5 juta ini, sepertinya akan hangus begitu saja. Tuan Su ini, keras kepala sekali membeli teknologi Haiming. Bahkan sesumbar bilang akan naik sampai 90%. Bukankah dia sengaja menyusahkan kita? Tunggu dulu. Saham teknologi Haiming sedang melonjak tajam. Biar aku lihat. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Teknologi Haiming akhirnya naik. Bagaimana mungkin ini terjadi? Melonjak tajam 200 poin. Lebih dari 20 tahun saya bekerja di bidang ini. Belum pernah saya melihat tren kenaikan yang begitu aneh. Coba lihat, bagaimana mungkin ini terjadi? Langsung naik 200 poin. Sudah 20 tahun lebih saya di industri ini. Belum pernah melihat tren kenaikan seaneh ini. Coba lihat, kenaikannya sudah mencapai 90%. Bagus sekali. 1 jam lagi. Saham teknologi Haiming akan mulai naik. 3 jam kemudian akan mencapai 90%. Pergerakan pasar saham yang langka dalam puluhan tahun ini. Bagaimana dia bisa memprediksinya? Jangan-jangan dia adalah seorang jenius di dunia keuangan. Maaf, Direktur. Tadi saya ada sedikit urusan. Sekarang saham teknologi Haiming sudah naik ke angka berapa? Astaga, Tuan Su, baru saja. Saham teknologi Haiming mendadak melonjak. Meroket lurus ke atas. Kenaikannya langsung menyentuh 90%. Benar-benar persis seperti yang Anda katakan. Bahkan waktunya pun tidak meleset sedikit pun. Sudah naik 90%, ya, benar, dan saat ini masih terus melonjak. Berdasarkan pengalaman saya, naik 5 poin lagi bukanlah masalah. Tolong jual semuanya. Dijual semuanya. Saya sarankan Anda menunggu sebentar lagi. Tuan Su, saat ini saham teknologi Haiming masih naik sangat kuat. Kalau dijual sekarang, Anda akan kehilangan kesempatan untung besar. Tidak perlu. Tolong jualkan semuanya sekarang juga. Ini. Baiklah. Saya akan bantu proses penjualannya sekarang. Pak Su, uang hasil pencairan saham. Semuanya sudah saya transfer ke kartu ini. Totalnya 3.800.000. Terima kasih, Pak Manajer. Sayang sekali, ya, kalau saja mau menunggu sedikit lagi, modal saham Pak Su setidaknya bisa berlipat ganda lagi. Benar. Pak Su sudah melewatkan kesempatan untuk meraup untung besar. Kesempatan seperti ini, seumur hidup, mungkin belum tentu bisa ditemui satu kali pun. Saya ini orangnya lebih suka merendah. Uang itu harus dicari pelan-pelan, kan? Terima kasih, semuanya. Saya masih ada urusan. Mau pergi ke pasar barang antik sebentar. Saya pamit duluan. Silakan. Kedepannya, kalau Pak Su ingin mengurus transaksi apapun di bank, bisa langsung cari saya. Ya, saya pasti akan memberikan Anda fasilitas khusus tingkat tertinggi. Ini kartu nama saya. Baik, terima kasih. Sepertinya saya akan segera menghubungi Anda. Pak Manajer, baru saja. Saham teknologi Haiming anjlok drastis. Sebentar lagi akan menyentuh batas bawah. Apa?
Kapan naik dan kapan turun. Semuanya persis seperti yang diprediksikan oleh Pasu, tidak meleset sedikit pun. Jangan-jangan, dia benar-benar dewa saham. Gelang tasbih ini lebih mahal dari nyawaku. Tidak tahu apakah Kak Hong di sini sanggup membelinya. Kak Hong, kenapa siang bolong begini tutup pintu? Adik kecil, tumben kamu datang. Apa kamu bawa barang bagus lagi? Kak Hong, ini ada apa? Patahkan kakinya lalu lempar dia keluar. Kak Hong, soal batu giok itu, aku benar-benar tidak tahu. Ampuni aku. Bukan apa-apa, cuma penipu yang menjual barang palsu kepadaku. Duduklah. Adik kecil, kali ini, bawa barang bagus apa lagi? Kak Hong kenal barang ini tidak? Ini, batu Z9 mata, yang dipakai oleh Ketua Sue. Cuma yang bermata 3 saja, harganya sudah selangit. Punyamu ini ternyata yang bermata 9. Barang seberharga ini, kamu dapat dari mana? Aku memenangkannya dari seorang teman. Coba lihat, kakak bisa menampungnya tidak? Menampungnya? Ya ampun, adikku. Kamu terlalu melebih-lebihkan kemampuanku. Jangankan aku, bahkan Ketua Sue sekalipun, tidak akan sanggup membelinya sendirian. Kalau memang begitu, ya sudah, lupakan saja. Bagaimana kalau begini saja? Biar aku pajang di tokoku sebagai maskot utama. Aku akan memberimu 5 juta setiap bulannya. Bagaimana? Kamu boleh ajukan syarat apapun kepadaku. Aku, Hi Hong Mei, di kota Haicheng ini, masih punya pengaruh yang cukup besar. Minta apapun dariku juga boleh. Loh, Kak Hong ini menganggapku orang yang seperti apa, sih? Kalau begitu, pajang saja di toko kakak. Kita putuskan begitu saja. Besok aku masih harus menghadiri pameran. Jadi aku pamit dulu sekarang. kamu juga mau datang ke pameran itu? Iya, benar. Hitung-hitung untuk memperluas wawasan. Kebetulan sekali. Kalau begitu, besok pagi-pagi aku akan menjemputmu, ya. Kalau begitu, ngerepotin Kak Hong, ya. Aku ada urusan, jadi pamit duluan. Hari ini untung 2 juta lebih. Ditambah yang kemarin-kemarin coba hitung. Totalnya ada 4.300.000. Harusnya sih cukup buat pameran besok. Sibuk seharian, akhirnya bisa tidur nyenyak. Ya ampun, Nona, kenapa kamu tiduran di kasurku lagi, sih? Kakak ipar, akhirnya kamu pulang juga. Di kamar itu ada hantu. Astaga, Mbak, mana ada hantu di dunia ini, sih? Jangan ngada-ngada deh, bisa nggak? Besok aku masih ada urusan, nih. Beneran ada hantu. Ada di dalam kamar itu. Mana, sih? Aku benar-benar nggak percaya. Coba aku lihat. Sana, kamu yang buka pintunya. Nggak mau. Ampun, Bang, kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Gimana caranya kamu bisa masuk ke rumahku? Ya ampun, nyerah deh aku. Berhenti teriak, nggak ada siapa-siapa di sana. Ini, kan cuma boneka beruangmu. Oh, iya, tapi aku tetap aja takut. Kakak ipar, malam ini aku tidur sama kamu aja. Ya, aku takut banget. Kita ini laki-laki dan perempuan berduaan di satu kamar. Nggak pantas, tahu. Lagi pula, aku ini bukan kakak iparmu. Aku nggak peduli. Pokoknya aku mau tidur sama kamu. Sekarang udah bisa tidur, kan? Kamu tidur di kasur, aku tidur di lantai. Tapi, Selamat malam. Hei, Suemyu, kamu udah bangun. aku merasa agak kurang enak badan. Rasanya dadaku seperti ditindih gunung besar. Napasku jadi sesak. Kamu nggak lagi sakit, kan? Entahlah, mungkin cuma karena aku kurang tidur. Ya sudah, kamu lanjut tidur saja sebentar. Aku tunggu kamu di gerbang sekolah, ya. Iya. Hei, Suemu Yao, bangun. Aduh, jangan berisik. Syukurlah, aman. Kesucian tuan muda sepertiku ini, sudah 2 kali, hampir saja hancur di tanganmu. Pamerannya baru mulai nanti siang. Ke sekolah dulu saja, deh, Bang Bin. Nanti, asalkan si bocah sumu itu muncul, kalian langsung hajar saja dia habis-habisan. Tenang saja, asalkan bayarannya pas. Nggak ada orang yang nggak berani gue hajar, seorang Zhao Bin. Tapi kita sepakat dulu, ya, kalau sampai babak belur parah, jangan salahkan kami, lo, nggak akan. Cowok melarat gak punya backingan kayak dia. Cacat pun gak bakal ada yang peduli. Palingan juga cuma tinggal nambahin uang ganti rugi. Dia datang, Bang Bin. Itu dia orangnya.
Semuanya, keluarin senjata kalian. Sungu. Semalaman lu nggak pulang. Lu abis ngapain sama primadona sekolah, si Sue? Lu mikir apaan sih? Malam-malam ya pastinya tidur, dong. Apa? Kalian beneran tidur bareng? Ya iyalah, tapi dia tidur di rumahnya. Dan gue tidur di rumah gue. Aduh gawat, gue lupa kasih tahu lu. Si Zoubo udah denger soal lu. Sama primadona Sue itu. Mereka lagi mencarimu ke seluruh penjuru sekolah. Katanya mau mengikatmu. Di asrama mereka lalu menyambungkanmu ke listrik. Untuk menyetrummu 3 hari 3 malam. Apa? Memangnya aku cari gara-gara dengannya. Aku kan cuma menumpang mobil Sue Muksue, makan bareng dia, dan bertemu orang tuanya saja. Aduh, bagaimana ini, bagaimana ini? Keluarga Zoubo itu sangat berkuasa. Kita nggak bakal bisa lolos dari hajaran ini. Hebat kau, Sungu. Kau tidak cari tahu dulu ya? Berani-beraninya merebut wanita dari seorang Zoubo. Kau benar-benar tidak tahu diri. Hari ini aku sudah membayar mahal. Bos wilayah utara, Bang Bin. Kalau aku tidak membuatmu cacat, jangan panggil namaku Zou. Bos wilayah utara, Bang Bin. Zhao Bin itu kan orang kejam yang dulu di dunia bawah. Pernah menghajar orang sampai cacat seumur hidup. Orang yang berani mencari masalah dengannya. Paling ringan akan patah tangan dan kaki. Paling parah bisa mati karena luka berat. Habislah kita. Kita berdua bakal mati di sini hari ini. Ternyata kau masih tahu nama besarku ya, bocah. Diam dan jangan melawan, kami cuma akan mematahkan kakimu lalu pergi. Kalau kau berani membalas, jangan salahkan aku kalau senjataku ini tidak kenal ampun. Tunggu sebentar, Bang Bin, kan, berapa banyak Zoubo membayarmu? Aku bersedia membayar 2 kali lipat. Sialan kau. Aku hidup di dunia keras ini pakai kode etik, hajar dia. Kak Hong, ampuni nyawaku, Kak Hong. Zhao Bin, nyalimu besar sekali ya. Berani-beraninya menyentuh orangku. Kak Hong, ini salah paham, sungguh salah paham. Aku benar-benar tidak tahu kalau anak ini Adalah orangmu, Kak. Kalau tahu, dikasih 10 nyawa pun, aku tidak akan berani menyentuhnya. Kak Hong. Ingat baik-baik, namanya Su Emyu. Kalau kalian berani menyentuhnya, itu sama saja dengan mencari masalah denganku, Kak Hong. Mengerti, Kak. Sungu. Kamu tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa, kok. Sini, biar kakak periksa. Kak Hong, aku benar-benar tidak apa-apa. Bang Bin, koneksi abang di dunia bawah kan sangat luas. Dia itu cuma seorang wanita. Kenapa abang harus takut padanya? Tutup mulutmu. Semua orang besar di dunia bawah wilayah utara dan selatan. Siapa yang berani tidak menghargainya? Aku tidak berani menerima pekerjaan ini. Cari saja orang lain. Tunggu, Bang Bin. Su Emyu, Musue. kamu sudah bangun. Kak Hong juga ada di sini. Iya. Su Emyu bilang dia mau pergi ke pameran. Jadi aku datang untuk menjemputnya. Tidak perlu repot-repot, Kak Hong. Aku dan Su Emyu sudah janjian sejak kemarin. Dia akan pergi naik mobilku. Benarkah begitu, Su Emyu? Duh, sebenarnya aku harus naik mobil siapa ini? Ayo berangkat. Nanti kita terlambat. Kalau begitu, Kak Hong, kami pamit dulu ya. Sue, mobilnya sudah selesai belum? Sih, di luar sini panas banget. Sebentar lagi. Ini sudah mau selesai, kok. Kualitas mobil bekas tangan ketiga ini memang parah. Padahal aku pakainya belum ada 1 bulan. Malah mogok begini. Kalau sampai Liu Yongxin tahu, aku beli mobil bekas tangan ketiga. Bakal malu besar aku nanti. Sungu. Su Emyu, kamu ini nggak ada habisnya ya? Aku kemana? Kamu ikut. Kamu ini seperti parasit saja. Mana sengaja mencari Sue Musue, buat main trik tarik ulur denganku. Kamu pikir aku bakal tertipu? Kamu sakit jiwa ya, Mbak? Cepat sana ngaca. Itu di wajahmu. Makeup murahanmu luntur semua tuh. Kenapa, Meng Sue di dalam mobil? Nggak rela nyalain Aceh buat kamu ya? Kamu. Sungu, memangnya apa hebatnya dirimu? Mobil mewah yang kamu naiki itu memangnya punyamu. Modal numpang hidup saja kok bangga. Kalau laki-laki sejati itu harusnya cari uang sendiri buat beli mobil. Cari uang sendiri buat beli mobil BMW bekas tangan ketiga ya. Ngomong apa sih kamu? Ini mobil baru, tahu. Cepat dorong ke tempat yang teduh sana. Cuaca sepanas ini, sebentar lagi bisa meledak karena kepanasan. Meng Sue, ini sebenarnya ada apa? Apa yang dibilang Su Emyu itu benar? Ya jelas bohong lah. Orang dengan status sepertiku ini, mana mungkin beli mobil bekas tangan ketiga? Di sini ada banyak sekali barang bagus. Kakek, Bagaimana, adik kecil?
Pameran yang kakek adakan bersama seluruh asosiasi barang antik kota Haicheng ini, lumayan bagus, kan? Bagus, bagus sekali. Sejauh mata memandang di sini, semuanya bernilai jutaan lebih, barang-barang yang luar biasa. Di pameran ini, selain area judi batu giok di sebelah sana, semua barang antik dan giok ini adalah milikku. Tujuanku adalah untuk mengumpulkan harta karun terbaik dari seluruh penjuru negeri. Nanti, adik harus bantu aku menilainya ya, tidak masalah, Xiao Sui. Temani adiksu jalan-jalan sebentar, aku mau menemui beberapa teman dulu. Baiklah. Sebelah sini adalah area judi batu giok. Beli langsung dipotong. Jangan-jangan kamu juga tertarik dengan judi batu. Judi batu entah apa mata tembus pandangku. Bisa digunakan pada batu ini atau tidak. Bukan tertarik sih. Tapi aku cuma ingin mencobanya. Warna-warna batu ini, kenapa semuanya berbeda? Mata tembus pandangku juga tidak menampilkan harganya lagi. Ada apa ini? Habis sudah. Seluruh hartaku ludas. Judi batu memang seperti ini. Terkadang satu potongan bisa bikin kaya mendadak, tapi satu potongan juga bisa menghancurkan hidup seseorang. Batu giok dengan harga mahal biasanya lebih memancing nafsu para penjudi. Tuan, ini semua adalah batu mentah kualitas premium kami. Peluang untuk mendapatkan giok hijau sangat besar. Mau pilih satu untuk menguji keberuntungan? Apa kalian menggunakan batu seharga jutaan? Hanya untuk menguji keberuntungan. Aku tidak sanggup, sungguh tidak sanggup. Oh, kalau Anda merasa ini terlalu mahal, di sebelah sana ada batu mentah yang lebih murah. Masalah utamanya, aku belum tahu, batu warna apa yang bernilai tinggi. Pakai batu yang murah untuk percobaan rasanya pas sekali. Halo, Pak, tolong potongkan kedua batu ini ya. Apa begini caramu memilih batu? Memangnya kenapa? Kalau batunya besar, giok yang didapat di dalamnya pasti jauh lebih banyak dan lebih mahal, kan? Omonganmu ada benarnya juga. Tapi bagaimana kamu bisa yakin? Pasti ada batu giok di dalamnya. Kamu tidak mau periksa lagi? Tidak usah. Dua batu ini saja, potong saja. Baik, Tuan, silakan bayar di sebelah sini. Anak muda, judi batu giok itu bukan cuma soal keberanian dan nyali, tapi juga butuh kejelian dan pengalaman. Kalau asal pilih, kamu bisa rugi besar. Benar, pantangan terbesar dalam judi batu adalah terburu-buru. Cepat lihat. Ternyata benar-benar ada isinya. Boleh juga kamu, Su Mu. Batu pertama saja sudah muncul warna hijaunya. Tapi sepertinya ini giok jenis kacang, ya. Giok jenis kacang itu apa? Itu yang teksturnya kasar dan tidak jernih. Sama sekali tidak tembus cahaya. Kualitas bahan yang paling buruk. Apa itu masih bisa disebut giok? Bisa sih, tapi harganya murah. Paling mahal satu batunya cuma laku 20–30 ribu. Tuan, untuk dua potong giok jenis kacang ini, kami bisa membelinya seharga 50 ribu. Anda boleh coba cek ke toko giok lain. Kamu mau menjualnya, 50 ribu boleh juga. Dipotong modal, aku masih untung sedikit. Aku jual di sini saja. Baik, Tuan, saya ambilkan uangnya sekarang. Oh, ternyata yang memancarkan cahaya putih itu giok jenis kacang. Kalau begitu, yang memancarkan cahaya hijau pasti. Yang barusan itu cuma pemanasan. Kalau benar-benar mau beli batu mentah kualitas tinggi, pasti butuh modal besar. Tidak apa-apa, kita coba peruntungan. Siapa tahu dari sepeda bisa berubah jadi motor, kan? Bagaimana kalau kita malah menang besar? Mana ada yang semudah itu? Tahu, barusan itu kamu cuma lagi beruntung. Baru pertama kali main judi batu, langsung tembus. Orang-orang yang gara-gara judi batu ini, sampai bangkrut total itu sudah nggak terhitung jumlahnya. Tolong belah batu yang ini, ya, Bapak. Harga batu giok mentah ini 3.800.000. Anda yakin ingin membelahnya? Aduh, anak muda, jangan sampai gelap mata. Ya, barusan itu kamu cuma lagi hoki saja. Main yang kecil-kecil saja buat iseng, jangan diteruskan. Batu yang ini harganya bukan main-main. Kalau salah langkah, kamu bisa rugi sampai nggak bersisa. Oh, iya, aku rasa keberuntunganku belum habis. Tuh, tolong belah saja gesek kartu, ya. Berani banget anak muda ini. Kalau isinya zong, ruginya bakal gede banget. Sebenarnya aku penasaran banget, kenapa setiap kali menghadapi situasi genting seperti ini, kamu selalu kelihatan percaya diri. Firasat, cuma sekadar firasat saja, kan gak mungkin aku bilang ke kamu, kalau mataku ini bisa tembus pandang, kan? Sudah dibelah, sudah dibelah. Tembus, hijau tembus. Coba lihat tingkat kejernihan dan teksturnya ini. Ini sih giok Imperial Green murni. Wah, benar-benar Imperial Green. Anak muda, giok Imperial Green sebesar ini, kamu. Kamu mendadak kaya raya. Bapak, selamat.
Batu giok ini, setelah kami nilai, memiliki persentase kemurnian warna sebesar 40%. Ini adalah giok Imperial Green tingkat atas. Taksiran harganya adalah 20 juta, 23 juta, 20 juta. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ini adalah bonus syukuran untuk kalian. Terima kasih, bos. Selamat. Saya sudah membelah batu selama puluhan tahun. Baru pertama kali saya menemukan kemurnian giok hijau imperial yang setinggi ini. Bos Du. Kali ini, aliansi barang antik dan giok kita pasti akan mencapai kesuksesan yang sangat besar. Benar, tapi sayangnya, batu mentah dari keluarga Du kita sudah lama tidak menghasilkan giok hijau berkualitas. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis tebak batu giok kita terus berjalan lesu. Bahkan terus ditekan oleh keluarga Qin. Keluarga Qin memang sangat merepotkan. Kalau bukan karena dukungan Anda, Ketua Sue, keluarga Du saya pasti sudah dicoret dari daftar 3 besar keluarga giok. Menebak batu giok itu mengandalkan 30% keahlian mata dan 70% keberuntungan. Jadi, pelan-pelan saja. Ngomong-ngomong, saya akan memperkenalkan orang hebat pada Anda. Masih muda, tapi keahlian matanya luar biasa. Keberuntungannya juga sangat bagus. Mungkin saja dia bisa membantu Anda mengatasi masalah saat ini. Bos Du, area tebak batu Anda ramai sekali. Ya. Semoga saja tidak ada kekacauan. Ini adalah hijau imperial. Ini benar-benar hijau imperial. Xiao Sue, apakah ini batu giok yang dibelah oleh saudara Su? Benar, tidak hanya itu. Saat pertama kali ikut tebak batu, dia langsung mendapatkan 2 buah giok jenis kacang. Hei, sedang apa kalian? Ini batu milikku, kalau kalian mau beli. Di sana ada batu yang belum dibelah. Anak muda, apakah kamu yang mendapatkan giok hijau imperial ini? Iya, memangnya kenapa? Jangan-jangan kamu mau merampasnya? Ya, adik Su. Dia bos di sini, Duming, bos Du. Salah satu dari 3 keluarga batu giok terbesar di Haicheng. Oh, ternyata bos Du ya. Kalau begitu tidak masalah. Silakan dilihat. Su Mu, batu giok hijau kaisar ini kamu yang potong. Benar, Kak Hong. Tidak disangka ternyata kamu soal judi batu. Punya keahlian juga ya. Kamu bakal kaya mendadak nih. Ah, tidak juga. Ini pertama kalinya aku ikut judi batu. Apa? Baru pertama kali judi batu sudah dapat giok hijau kaisar. Kamu ini sebenarnya manusia biasa atau bukan sih? Mata adiksu memang sangat tajam. Benar-benar bukan orang sembarangan. Sini, biar aku perkenalkan. Ini Bos Du. Salah satu dari 3 keluarga batu giok terbesar di Haicheng. Asetnya mencapai ratusan miliar. Dan di keluarganya ada putri yang sangat cantik. Masih belum menikah loh. Tentu saja. Cucuku, Xiao Sui, juga tidak kalah cantik. Kakek bicara apa sih? Bos Du, ini adalah orang yang baru saja aku bilang. Ingin aku perkenalkan kepadamu, si jenius, Sungu. Tuan Su, Anda benar-benar seorang jenius. Apa mataku yang salah lihat? Kenapa di tubuhnya ada kepulan aura hitam yang mengelilinginya? Bos Du terlalu memuji. Tuan Su, batu mentah giok hijau kaisar ini, bisakah dijual kepadaku saja? Harga pasarnya 23 juta. Aku bersedia membelinya dengan angka bulat. 30 juta, bagaimana? 30 juta. Bos Du, apa ini tidak apa-apa? Bukankah Anda akan rugi? Tidak. Saya berencana menjadikan potongan batu giok hijau kaisar ini sebagai harta karun utama toko saya. Biar saya lihat siapa lagi yang berani bilang toko giok keluarga Du tidak punya barang bagus. Saudara Su tidak perlu menolak lagi. Bos Du ini orang kaya. Kalau giok hijau kaisar ini dipajang di tokonya, dia pasti akan sangat bangga. Kalau begitu, saya terima tawaran Anda dengan senang hati. Terima kasih, saudara. Ada apa, saudara Su? Anda tidak menyesal, kan? Kalau Anda tidak puas dengan harganya, kita masih bisa bicarakan lagi. Bos Du, apa-apa Anda sakit? Sakit. Saudara Su, apa-apa maksudnya ini? Saya sarankan, sebaiknya Anda segera pergi untuk periksa kesehatan, terutama di bagian jantung. Apa jangan-jangan saudara Su juga mengerti ilmu medis? Ah, apapun itu, periksa ke dokter tidak ada ruginya. Percayalah pada saya. Baik, kalau begitu giok hijau kaisar ini jadi dijual ke saya, kan? Tentu saja, Ketua Sue. Acara besar penilaian barang antik sudah siap. Kita sudah bisa mulai penilaiannya. Saudara Su, di sana semuanya sudah siap. Bagaimana kalau kita segera ke sana dan memulai penilaiannya? Baik, Bos Du, dengarkan saya. Anda harus benar-benar periksa ke dokter. Apa maksud Pak Su? Bos, Anda kenapa? Jantungku tiba-tiba terasa nyeri. Jangan-jangan dia sungguh bisa melihat kondisi kesehatanku. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Baik, saya siapkan mobilnya sekarang. Tunggu.
Bos, ada perintah apa lagi? Segera transfer uang palsu sebanyak 30 juta ke rekeningnya. Tidak. Transfer 35 juta. Aku pasti akan berteman baik dengan orang hebat seperti palsu ini. Baik, bos. Adik Su. Inilah acara penilaian barang antiknya hari ini. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu kamu unjuk gigi. Tidak masalah, cuma menilai barang antik, kan? Aku pasti akan membuatmu. Astaga, banyak sekali orangnya. Semuanya datang untuk menilai barang antik. Benar, di luar masih ada 2 kelompok lagi. Kakek jangan menakut-nakutinya. Adik Su, tenang saja. Kamu tidak akan bekerja keras dengan sia-sia. Barang antik yang kamu kumpulkan hari ini, akan kubeli 2 kali lipat dari harga tertinggi di pasaran. 2 kali lipat, tunggu apa lagi? Ayo cepat kita mulai. Sebentar lagi waktunya. Rombongan paman dan bibi ini, harus pulang untuk senam alun-alun. Semuanya tolong baris yang rapi. Maju satu persatu. Halo. Cangkir ayam motif doucai dari dinasti Ming milikku ini. Kalian berani hargai berapa? Wah, barang dari dinasti Ming. Pasti harganya mahal sekali. Kek, barang Anda ini masih baru. Apanya yang baru? Iya, kelihatannya seperti buatan tahun lalu. Lagi pula, barang Anda ini ada yang gompel. Paling mentok cuma laku 2 yuan. Tutup mulutmu. Baru apanya? Atas dasar apa kau bilang ini barang baru? Menurutku kau itu yang masih pemula. Coba Anda lihat sendiri. Di situ tertulis khusus untuk microwave. Kalau tidak mengerti, jangan duduk di situ. Gelas saya ini kan gelas khusus tungku ajaib apa tadi itu? Mana mungkin harganya cuma 2 yuan? Anak muda, coba kau lihat kapak pusaka turun-temurun. Kapak emas milikku ini, kira-kira laku berapa? Kek, ini sih dari plastik, tidak ada harganya. Bawa pulang saja, kasih ke cucu kakek buat mainan. Kalau begini terus, entah kapan, aku baru bisa dapat barang antik yang asli. Permisi, bos, apakah bos mau menerima lukisan ini? Lukisan kemakmuran dan keberuntungan karya Kizishi. Ini benar-benar lukisan asli karya Kizishi. Kalau aku bisa mendapatkan lukisan ini, aku pasti bakal kaya mendadak. Begini, Bang, abang mau jual berapa? Terserah bos saja mau kasih berapa. Ini baru saja saya dapatkan dari bawah tanah. Saya sudah berkeliling kemana-mana, tapi tidak ketemu orang yang paham barang antik. Bos kasih harga sesukanya saja. Tunggu, dapat dari bawah tanah. Bukan dari bawah tanah. Dari desa maksudnya ini barang halal, kok. Sepertinya dia tidak berbohong. Kalau lukisan ini sampai tidak laku dengan harga pantas, biaya berobat ibuku dan uang sekolah putriku tidak akan bisa terbayar. Lukisan ini, lebih baik kau. Tunggu, bos, lukisan ini saya beli seharga 2.000 yuan. Bos kasih harga berapa saja boleh, asalkan jangan terlalu rendah. Kalau kamu bersedia menjual lukisan ini, aku akan membelinya seharga 2 juta. Apa? 2 juta? Kamu tidak salah dengar, lukisan yang kamu beli seharga 2.000 ini, adalah karya asli Kibaisi. Lukisan berkat dan kemakmuran, nilainya mencapai 2 juta. Kamu untung besar. Ternyata ini benar-benar karya asli Kibaisi. Sungguh sebuah mahakarya. Tidak kusangka di pameran ini, benar-benar ada barang bagus. Benarkah, kamu tidak sedang membohongiku, kan? Kalau kamu merasa, harga ini sudah pas, aku akan mentransfer uangnya sekarang juga. Cocok, sangat cocok. Tunggu sebentar, Ketua Sue, lukisan ini kan aku yang membelinya. Tentu saja. Kalau bukan karena kehebatan mata saudara Su, karya asli Kibaisi ini mungkin tidak akan pernah menjadi milikku. Seperti yang sudah kubilang sebelumnya, berapapun harga belimu, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Ayah, Nona, bagaimana bisa ayah tiba-tiba terkena serangan jantung? Nona, penyakit tuan besar muncul secara tiba-tiba, dan ini adalah serangan yang pertama kalinya. Kondisinya juga sangat parah. Untung saja kita tiba tepat waktu. Dokter bilang, kalau saja terlambat 10 menit, akibatnya bisa sangat fatal. Bagaimana bisa jadi begini? Ayah, bukankah ayah tidak pernah sakit sebelumnya? Ayah sudah tua, berbagai macam penyakit mulai bermunculan. Tapi untunglah ayahmu ini masih dilindungi Yang Maha Kuasa. Syukurlah ayah bertemu dengan seorang penolong. Dialah yang berhasil menyelamatkan nyawa ayah. Seorang penolong? Iya, kalau bukan karena dia, ayahmu ini pasti sudah tidak bernyawa lagi. Ayah hampir saja kehilangan nyawa. Tapi kenapa masih sebahagia ini? Ayah bahagia bukan karena ayah berhasil selamat dari maut, melainkan karena orang hebat itu, di pabrik kita, berhasil mendapatkan batu giok dengan tingkat kemurnian, mencapai 40%, giok hijau kekaisaran asli. Mulai sekarang, kita tidak akan pernah lagi dikendalikan oleh keluarga Qin. Apa? Berhasil mendapatkan giok hijau kekaisaran asli. Dah, ingat, kirimi aku pesannya. Cepat pulang sana. Coba aku lihat.
Aduh, jangan dorong-dorong. Hari ini, untung bersih 40 juta. Ditambah dengan uang dari Kak Hong, untuk biaya sewa manik surgawi bermata 9 di bulan ini. Dan juga semua penghasilanku yang sebelumnya. Totalnya sudah jadi 53 juta. Kalau kemajuannya terus seperti ini, targetku untuk bisa berdiri di puncak kota Hai, sudah tidak lama lagi akan tercapai. Kalian sedang apa? Kalian beraninya mengintipku ya? Tidak disangka, ternyata kalian orang yang seperti itu. Dengarmu. Kalau kamu berpikir yang macam-macam seperti itu, kami teman-temanmu ini juga jadi ketakutan loh. Kami kan cuma khawatir, jangan-jangan kamu dicegat. Lagi sama si bocah bermarga Qin itu. Tidak kusangka, ternyata mereka benar-benar mengkhawatirkan keselamatanku. Selama beberapa hari aku tidak ada. Kalian semua cuma makan ini. Sebelumnya demi jadi budak cintanya si Liu Yongxin itu, kamu meminjam habis semua uang saku kami. Sekarang, kami cuma bisa makan ini. Ngomong apa sih? Kita ini kan bersaudara. Bukankah Sumu sekarang sudah sadar diri? Itu adalah hal yang bagus. Bisakah kamu bayar dulu utangmu kepadaku? Mie instan terakhirku saja. Habis dimakan sama si Lin Hao. Besok kita sudah nggak punya apa-apa buat dimakan. Ya elah, masalah kecil. Beberapa hari ini aku terlalu sibuk sampai lupa. Sini, tunjukkan kode ker pembayaran kalian. Sumu, kalau kamu nggak punya uang, nggak usah memaksakan diri. Kembalikan saja masing-masing 30 atau 50. Cukup buat beli roti saja sudah bersyukur. Kita tahan sedikit, bulan ini pasti terlewati. Dana masuk sebesar 100.000. 100.000. Sumu, kamu nggak habis melakukan hal ilegal, kan? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Aku nggak macam-macam, kok. Cuma kebetulan dapat penghasilan beberapa hari ini. Beberapa hari dapat uang sebanyak ini. Ya ampun, bro, kamu nggak habis merampok bang, kan? Kalian nggak usah sekaget itu. Kedepannya, kalian ikut aku saja. Aku yang akan bawa kalian cari cuan. Penghasilan 100.000 sebulan mah gampang banget. 100.000 sebulan. Kak Hao, buang saja mie instan itu. Aku traktir kalian makan besar hari ini. Makan besarnya bisa bikin kita kenyang, kan? Sumu, ini kan Hotel King Yu. Milik Brugdu, salah satu hotel yang paling mewah. Sekali makan di sini biayanya cukup buat biaya hidupku selama setahun penuh. Iya nih, Sumu, kamu mau traktir kita makan apa? Hotel milik Brugdu. Aku malah baru tahu soal itu. Su Emyu, ngapain kamu di sini? Aduh, sial banget sih, ketemu lagi sama cewek sok kecakapan ini. Tentu saja buat makan, memangnya kenapa? Ada masalah, makan. Cuma mengandalkan kalian para gembel dan pecundang melarat ini, masih berani datang makan di sini. Kamu tahu berapa harga sekali makan di sini? Halo, Tuan. Apakah Anda sudah memiliki reservasi? Reservasi, makan saja harus pakai reservasi. Kalian ini dasar orang kampungan, soal reservasi saja tidak tahu. Mohon maaf, Tuan. Hotel King Yue kami menerapkan sistem reservasi. Jika tidak ada reservasi, mohon maaf, kami tidak bisa melayani Anda. Kami adalah teman Tuan Muda Qin. Baik, Tuan. Tuan Muda Qin berada di ruang VVIP utama. Silakan Anda naik ke lantai atas. Di lantai 2 akan ada yang melayani Anda. Su Emyu, kalau kamu mau membuktikan kepadaku bahwa kamu juga mampu sepertiku dan bisa makan di Hotel King Yue ini, hanya agar aku terkesan padamu, kamu itu terlalu banyak berhayal. Tempat ini bukanlah tempat di mana kamu bisa masuk hanya dengan berpura-pura kaya. Liu Yongxin, kamu terlalu percaya diri. Tuan, silakan keluar. Jika tidak, kami terpaksa memanggil satpam. Cepat pergi sana, dasar kampungan. Sumu, ayo kita cepat pergi dari sini. Kalau sampai menyinggung keluarga Du, hidup kita tidak akan tenang nantinya. Tunggu, siapa yang berani menyuruh penolong keluarga Du pergi? Siapa yang menyuruh penolongku pergi? King. Pemilik Hotel King Yu, Du King Yu. Bagaimana mungkin Du King Yu mengenal Sumu? Nona besar. Maafkan mata saya yang buta ini. Tuan, saya baru saja berencana mengunjungi Anda. Tidak disangka kita malah bertemu di hotel ini. Penolong, apakah kita saling kenal? Nama saya Du King Yue. Pagi ini, Anda hanya dengan sekali lihat di pameran, langsung tahu penyakit ayahku. Untung Anda mengingatkan tepat waktu. Kalau tidak, ayahku pasti sudah celaka. Ah, itu masalah kecil. Penolong, apa Anda mau makan di sini? Iya, tapi aku tidak tahu. Kalau makan di sini harus reservasi dulu. Mulai sekarang, kalau Tuan Su yang datang, kapanpun itu, tidak perlu reservasi, dan semua tagihan digratiskan. Baik, Nona besar, cepat siapkan ruang VIP utama sekarang juga. Nona besar, ruang VIP utama itu sekarang sedang dipakai orang. Kalau begitu, suruh mereka semua keluar. Tapi Nona besar, di dalam ada tuan muda keluarga Qin, Qin Tianming. Aku bilang, suruh mereka semua keluar. Kamu tidak dengar ya? Baik,
Nona besar. Aku ingat kamu anak Universitas Hai, kan? Benar, Tuan Muda Qin, saya dari Universitas Hai. Carikan aku orang yang namanya Sungu. Cari waktu yang pas, lalu hajar dia. Waktu itu aku hampir saja berhasil memangsa kakak beradik keluarga Sue. Tiba-tiba muncul si Margasu brengsek itu. Tuan Muda Qin, tadi di bawah kami. Kebetulan ketemu sama si bocah Su itu. Dia bahkan tidak tahu kalau ke Hotel King Yu itu harus reservasi dulu sekarang sih. Palingan dia sudah diusir keluar sama satpam. Dia itu cuma seekor anjing. Peliharaannya Sue Muksue. Berani-beraninya datang ke Hotel King Yu. Tanpa Sue Muksue, dia itu cuma sampah. Tuan Qin, ruangan ini sudah dipesan oleh Tuan Su. Silakan Anda keluar. Matamu buta ya? Lihat baik-baik siapa aku. Tuan Muda Qin, kita bertemu lagi. Maaf ya. Kali ini aku harus mengusirmu lagi. Kau, Su Mu, Tuan Qin Tianming. Silakan kalian keluar. Tuan Su ingin menempati ruangan VIP ini. Maksudmu kau mau mengusir kami semua, dan memberikan ruangan ini untuk Su Musi. Kau sudah gila. Bahkan pimpinan kalian, Duming, tidak berani bicara seperti itu padaku. Kau hanya seorang manajer kecil. Berani-beraninya mengusirku. Kau sudah bosan bekerja, ya? Qin Tianming, sombong sekali kau. Du King Yu. Kebetulan sekali kau datang. Bagaimana sih cara manajermu ini bekerja? Dia mau mengusirku. Beritahu dia siapa aku. Memangnya kau siapa? Aku yang menyuruhnya untuk mengusirmu. Apa? Du King Yu, kau sudah gila? Ya, jangan lupa. Kalau keluarga Du tidak ada, dukungan dari keluarga Qin kami pasti sudah lama dicoret dari daftar 3 keluarga besar. Lalu kenapa? Tuan Muda Qin sepertinya belum melihat berita. Ya, baru kemarin, Tuan Su, di tempat pelelangan batu giok, milik keluarga Du, berhasil mendapatkan giok kekaisaran dengan kemurnian hingga 40%. Berwarna hijau, keluarga Du yang sekarang tidak butuh dukungan dari siapapun, apalagi diancam oleh kalian. Giok hijau kekaisaran? Tidak mungkin. Batu giok mentah milik keluarga Du kalian sudah lama tidak menghasilkan giok apapun. Sama sekali tidak ada yang mau membelinya lagi. Mana mungkin bisa dapat giok hijau kaisar? Cepat pergi sana. Jangan bikin malu di sini. Su Mu, di sini bukan tempatmu bicara. Dasar pria tidak tahu diri. Beraninya menyela. Tampar mulutnya. Beraninya kau kepada penolong keluarga Du bicara seperti itu. Memangnya kau ini siapa? Aku. Baik, Du King Yu. Awas kau, tunggu pembalasanku. Tuan Su, silakan. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Kenapa? Kalian masih mau diantar keluar satu persatu oleh Bos Du. Terima kasih banyak atas jamuannya kali ini, Nona Du. Aku jadi sungkan. Lain kali giliranku yang traktir. Akan kuajak Nona mencicipi makanan di kantin besar kampusku. Tuan Su bisa saja dibandingkan dengan Tuan Su yang menyelamatkan nyawa ayahku. Hal sekecil ini bukan apa-apa. Aku sudah menyiapkan mobil untuk kalian, untuk mengantar kalian pulang. Wah, ada mobil mewah khusus juga. Apa ini tidak berlebihan? Sudah sewajarnya oh ya, Tuan Su. Kapanpun Tuan ada waktu luang, ayahku ingin mengundang Tuan mampir ke rumah untuk berterima kasih secara resmi. Baiklah kalau begitu, nanti kalau aku senggang, aku akan berkunjung ke kediaman Bos Du. Halo, dengan siapa? Su Mu, kau mau istri tidak? Kalau mau, datanglah padaku. Kak Hong, jangan bercanda, aku masih belum ingin menikah sekarang. Aku tidak menggodamu lagi. Ada seorang gadis datang ke sini mau menjual barang. Tapi kulihat barangnya agak aneh. Aku jadi ragu dan tidak bisa memutuskan. Sini dong, bantu aku periksa. Kalau transaksinya berhasil, keuntungannya ku bagi 2 denganmu. Aku segera ke sana. Ketua Sue, apa barang ini seaneh itu? Sampai-sampai Anda pun tidak bisa membedakan asli atau palsunya. Barang ini sangat jarang muncul di dunia barang antik. Aku juga benar-benar tidak yakin. Bagaimana kalau dibatalkan saja? Kalau sampai dibawa ke pameran, dan terbukti palsu di atas panggung, reputasi Anda bisa hancur total. Tidak bisa Tuan Besar Wang. Adalah pemimpin dari 3 keluarga besar. Sesepuh dari keluarga Wang. Kita tidak bisa menolak permintaannya begitu saja. Sue Renbai, aku kan cuma ingin memamerkan barang kesayanganku ini di pameranmu itu. Apa perlu diteliti selama ini? Tuan Besar Wang, barang-barang di pameran itu sangat menentukan reputasi dunia barang antik kota Haicheng kita. Kami harus lebih berhati-hati. Sebentar lagi selesai. Saudara Su belum sampai juga. Aku baru saja meneleponnya. Harusnya sebentar lagi dia sampai. Apa ini? Kenapa toko Kak Hong dikelilingi aura hitam? Ada apa ini? Jangan-jangan mata tembus pandangku sudah naik level. Sudahlah, yang penting cari uang dulu. Kak Hong, mana istriku? Bukan, mana barang antiknya? Keluarkan biar aku bisa melihatnya.
Beliau adalah sesepuh keluarga Wang. Orang besar yang tidak boleh kita singgung. Sue Renbai, inikah yang kamu sebut sebagai pakar itu? Tuan Besar Wang, biar aku perkenalkan. Pemuda ini, hei Sue, apa maksudmu? Kalau kau memang tidak mau menerima barangku, bilang saja terus terang, malah menyuruh bocah ingusan ini untuk mempermalukanku. Bukan begitu maksud saya, Pak Tua Wang. Saya benar-benar tidak yakin dengan barang Anda ini. Apa kau bilang? Kau mau bilang barang berhargaku ini palsu? Pak Tua Wang, saya sungguh tidak bermaksud begitu. Baiklah. Kalau hari ini kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, urusan kita belum selesai. Kak Hong, barang apa yang dibawa lelaki tua itu? Sombong sekali gayanya. Ikut aku. Kak Hong, bagaimana bisa kalian berani menerima barang ini? Hei bocah, apa yang kau lakukan? Dengar baik-baik ya, kalau kau berani membuat barang berhargaku, sampai jatuh dan rusak, 10 nyawamu pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Maafkan saya, Pak Tua Wang, anak muda ini memang belum tahu sopan santun. Tolong hargai saya sedikit, saya minta maaf mewakilinya. Beraninya kau memintaku untuk menghargaimu. Memangnya kau ini siapa? Hah, saya. Ketua Sue, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Pak Tua Wang ingin menempatkan barang berharganya ini di pameranku agar bisa dipamerkan. Tapi kemampuan saya terbatas, saya benar-benar tidak bisa melihat keistimewaan dari barang ini. Cih. Kau sama sekali tidak mengerti, barangku ini benar-benar asli, harta yang sangat berharga, kalau bukan karena pameran kalian, adalah yang terbesar di kota Hai. Aku bahkan tidak sudi menaruhnya di atas meja etalase kalian. Saudara Su, apa kau bisa melihat keistimewaannya? Presiden Sue, barang ini membawa aura yang sangat buruk, orang lain pasti akan menjauhinya, kenapa kalian malah membawanya ke dalam toko? Aura buruk apa maksudmu? Orang tua, dalam belajar tidak pandang usia. Yang ahli adalah gurunya. Bukankah kau meminta penjelasan? Baiklah, hari ini aku akan memberimu penjelasannya. Apa di sini ada kain merah? Ada. Tunggu sebentar, aku ambilkan. Apa ada penjelasan khusus tentang barang ini? Barang ini disebut jimat Buddha. Terbuat dari abu hiyo kuil dan sisa abu kremasi biksu suci. HMPH, ternyata matamu cukup jeli juga. Tapi ya, barang ini sangatlah jahat. Jika tidak dipakai dengan benar, kau akan terkena serangan balik yang sangat parah. Omong kosong, kau ini sebenarnya mengerti tidak? Barang berhargaku ini gunanya untuk keselamatan. Kalau kau bicara sembarangan lagi, kupatahkan kakimu itu. Apa kau berani bertaruh? Bertaruh apa? Bertaruh kalau umurmu tidak akan lama lagi. 3 menit lagi bibirmu akan membiru. 3 jam lagi kau akan terbaring tak berdaya. Dan 3 hari lagi kau akan mati. Apa? Bocah tengik, beraninya kau. Kau tidak percaya aku akan. Tuan Wang, Anda tidak apa-apa. Teman kecil Su, ucapanmu itu terlalu keterlaluan. Bagus-bagus sekali, Sue Renbai. Kau sengaja membawa bocah ingusan ini ke sini. Apa kau memang berniat membuatku mati berdiri? Apa kau ingin bermusuhan dengan keluarga Wang kami? Tuan Wang, aku, tinggal 10 detik lagi. Sebaiknya jangan banyak bicara, simpan tenagamu. Dengan begitu kau masih bisa bertahan sampai rumah sakit. 4, 3, 2. Bibir mulai membiru. Su Emyu, ucapanmu benar-benar terbukti. Aku seluruh tubuhku lemas. Tidak bisa bergerak. Tuan Wang, aku antar Anda ke rumah sakit sekarang. Su Emyu, sebenarnya apa yang terjadi? Intinya, jangan sentuh barang itu. Lalu bagaimana ini? Barang itu sekarang ada di tokoku. Harus kuapakan barang itu. Bungkus dulu dengan kain merah, lalu kubur di dalam tanah. Dalam 3 hari, keluarga Wang pasti akan datang ke tokomu. Hubungi aku kalau mereka sudah datang. Baik. Naksu, kemarin putriku mengundangmu untuk bertamu ke rumah. Kapan kau bersedia mampir? Maaf, Bos Du, tadi pagi ada urusan yang sedikit tertunda. Apa sudah terlambat kalau aku ke sana sekarang? Tidak, tidak terlambat. Kapanpun kau datang tidak akan terlambat. Kalau begitu, aku tunggu di rumah, ya, baik. Kak Hong, pastikan lakukan persis seperti yang kukatakan. Langsung hubungi aku saat keluarga Wang datang. Oh, baiklah. Ayah, kenapa kita harus menjamu Tuan Su di rumah? Bukankah di Hotel King Yue akan terlihat lebih mewah? Soal ini kau tidak paham. Kalau menjamu di hotel, kesannya hanya sekadar berterima kasih. Hanya jamuan di rumah yang bisa membuatnya merasakan ketulusan kita. Bisa lebih mempererat hubungan. Inilah bedanya makan malam keluarga dengan di hotel. Ayah, kakak.
Aku benar-benar tidak mengerti, kenapa kalian sangat menghargai seorang mahasiswa rendahan sepertinya, sampai turun tangan memasak sendiri. Aku saja tidak pernah diperlakukan begini. Diam kamu, kalau kamu punya sedikit saja kehebatan Tuan Su, ayah sudah sangat bersyukur. Nanti kalau orangnya datang, kamu jangan banyak bicara. Iya, aku tahu. Pasti Tuan Su sudah tiba. Bos Du, wah, Tuan Su. Anda ini, datang kok tidak bilang-bilang dulu. Kan saya bisa menjemput Anda. Ayo, silakan masuk, silakan. Tuan Su, karena tidak tahu selera Anda, saya hanya memasak hidangan rumahan sederhana. Bos Du terlalu sungkan, bisa mengundang saya makan di rumah. Sudah menunjukkan ketulusan Bos Du. Oh ya, saya perkenalkan kepada Tuan Su. Ini putri saya, Du Qingyu. Kudengar kalian sudah pernah bertemu. Benar, kemarin Nona Du sudah membantuku di Hotel Qingyu, dan juga mentraktir kami makan enak. Tuan Su terlalu memuji. Anda sudah menyelamatkan nyawa ayah saya. Hal kecil itu tidak ada apa-apanya. Qingyu, usiamu dan Tuan Su kan sepantaran. Bagaimana kalau kalian bertukar nomor kontak? Kalian sesama anak muda pasti banyak obrolan. Apa boleh? Tentu saja boleh, biar aku yang scan ya. Cih, Memangnya sehebat apa sih? Tutup mulutmu. Tuan Su, mohon maaf ya. Ini anak saya, Du Hao. Dia memang agak kaku. Tolong jangan diambil hati. Aku sudah kenyang, aku mau balik ke kamar main game. Tamu kita saja belum mulai makan. Masa kamu sudah kenyang? Tidak sopan sekali. Cepat duduk. Papa, masa aku disuruh menemani? Mahasiswa rendahan makan sih. Kalau sampai ketahuan, teman-temanku pasti menertawakanku habis-habisan. Aku juga masih punya banyak peti harta karun yang belum dibuka. Aduh, anak durhaka ini. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, saya mengerti. aduh. Kenapa perut saya tiba-tiba sakit sekali ya? Tuan Su, Anda tidak apa-apa. Perlu saya antar ke rumah sakit? Tidak perlu, tidak perlu. Toiletnya ada di mana ya? Saya ke toilet sebentar saja pasti baikan. Oh, ada di sebelah sini. Biar saya sendiri saja. Dapat barang sampah lagi. Uang 100.000 terbuang sia-sia. Benar-benar anak yang suka menghamburkan uang. Tunggu, kalau kamu buka yang itu, isinya pasti sampah lagi. Kapan kamu masuk? Siapa yang izinkan kamu masuk ke kamarku? Aku sudah tidak tahan melihat cara mainmu. Jadi aku masuk untuk memberitahumu. Kamu main game ini juga? Belum pernah. Terus kenapa kamu sok tahu? Terus kenapa kamu sok tahu? Belum pernah main. Bukan berarti aku tidak tahu cara buka petinya. Jangan sentuh komputerku. Gila. Item legendaris emas. Astaga, aku bisa pamer soal ini ke mereka selama setahun penuh. Memangnya gue butuh uang receh kalian itu? Tuan muda ini, bakal simpan ini biar kalian semua mati keirian. Hehe, Bang, bukain satu lagi dong buat gue. Gampang, gampang. Legenda emas. Legenda emas, legenda emas. Emas hitam. Bang, lu beneran bapak kandung gue dah. Kumohon, bukain beberapa lagi dong buat gue. 1 emas, gue bayar 1 juta. Aku. Ada apa, Kak Hong? Gawat, Su Mu. Orang-orang keluarga Wang datang lebih awal. Apa? Tunggu, aku segera ke sana. Lu mau kemana? 1 juta kurang. 5 juta juga boleh kok. Tolong bukain 2 lagi buat gue. Bos Du, ada sedikit masalah di tempat Kak Hong. Aku harus segera ke sana. Qingyu, segera bersiap-siap. Tuan Su sepertinya sedang tertimpa masalah. Dia pernah berjasa pada kita. Sebesar apapun masalah yang dihadapinya, keluarga Du kita harus mendukungnya sekuat tenaga. Baik. Gue ikut. Dia nggak boleh kenapa-napa. Gue masih ngandelin dia buat bukain peti harta karun gue. Kalau hari ini kau tidak menyerahkan bocah bermarga Su itu, aku akan membuatmu dan toko rongsokanmu ini lenyap dari kota Hai. Tuan Besar Wang, pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Tuan tua bahkan sudah terbaring di rumah sakit. Kau bilang ini salah paham. Hei Hong Mei, kau ini cuma punya sedikit reputasi di jalanan. Berani-beraninya melawan keluarga Wang. Apa kau punya kemampuan untuk itu? Tentu saja tidak berani. Toko kecilku ini, mana berani melawan keluarga Wang. Hanya saja Su Mu sama sekali tidak menyakiti Tuan Tua Wang. Karena kau sudah memutuskan untuk membela bocah itu, maka kau juga harus ikut dihajar bersamanya. Hancurkan tokonya. Hentikan. Su Mu, bukankah aku sudah mengirim
Pesan agar kau tidak usah datang. Kenapa kau malah datang lebih cepat? Kak Hong, kalau aku tidak datang, kau yang akan terseret tenang saja. Yang akan tamat hari ini bukanlah kita, melainkan keluarga Wang. Oh, jadi kau yang namanya Sungu. Bapakmu ada di sini. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau cari mati ya? Lagi pula, sejak awal kau memang tidak berniat membiarkanku hidup. Tapi hari ini, aku akan baik-baik saja. Malah sebaliknya, kalian, keluarga Wang, pemimpin 3 keluarga besar Hai Cheng, sepertinya akan tamat riwayatnya. Hahaha, aku jadi penasaran. Di seluruh Hai Cheng ini, siapa yang bisa mengguncang posisi keluarga Wang? Pengawal, patahkan dulu tangan dan kaki bocah ini. Kakek, Su Emyu sedang tertimpa masalah besar. Kakek, cepat pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Keluarga Wang punya kekuasaan besar di Hai Cheng. Hanya mengandalkan keluarga Sue kita tidak akan cukup. Dan di seluruh Hai Cheng ini, siapa yang sudi hanya demi seorang bocah ingusan, menyinggung keluarga Wang, mau menyelamatkan orang dari tangan mereka. Itu sangat mustahil. Tapi kita tidak bisa diam saja, melihatnya celaka. Hah? Tidak bisa. Aku harus menyelamatkannya. Aku ikut. Dia bukan cuma kakak iparku. Dia juga pernah menyelamatkanku. Kalian berhenti. Apa kalian sungguh rela mencari masalah dengan keluarga Wang demi dia, bahkan jika harus mengorbankan keluarga Sue kita? Aku rela. Baiklah. Bagus, kalau begitu aku akan mempertaruhkan keluarga Sue kita, dan bertarung habis-habisan. Tuan Besar Wang, Su Emyu masih muda dan bicaranya ceplas-ceplos. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Kak Hong. Ini urusan keluarga Wang kami. Sejak kapan kau punya hak untuk ikut campur? Wang Dongpeng, tamparan ini nanti akan kubuat. Kau membayarnya 10 kali lipat. Masih saja keras kepala. Aku malah ingin lihat kartu as apa yang kau punya. Keluarga Sue kamilah pelindungnya. Keluarga Sue kami, dan asosiasi barang antik, akan sekuat tenaga melindungi saudara Su. Su Emyu, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, terima kasih, semuanya. Sue Renbai, kau benar-benar sudah tua dan pikun. Hanya keluarga Sue yang kecil itu, bahkan tidak masuk dalam 3 keluarga besar. Berani-beraninya menantang keluarga Wang. Kalau anakmu ada di kota Hai, aku mungkin masih sedikit segan padamu. Tapi sekarang dia ada di ibu kota. Tangannya tidak akan sampai ke kota Hai. Lalu bagaimana kalau ditambah keluarga Du kami? Du Ming, kau berani-beraninya demi seorang bocah menantang keluarga Wang kami. Adik Su adalah penyelamat nyawaku. Hari ini, aku mempertaruhkan seluruh keluarga Du demi melindungi Sungu, penyelamat nyawa. Ternyata ini alasanmu, bocah, sehingga kau berani menantangku. Tapi kau sama sekali tidak tahu tentang kekuatan keluarga Wang kami. Hanya mengandalkan keluarga Sue dan Du, itu masih jauh dari cukup. Kalau begitu, bagaimana jika ditambah denganku, Tuan Sue? Ayah, bukankah ayah ada di ibu kota? Kapan ayah pulang? Ayah. Saat di ibu kota, aku menerima dari kota Hai sebuah petunjuk penting soal perdagangan manusia. Jadi, kami membentuk tim rahasia khusus untuk menyelidikinya. Berkat bantuan Tuan Su, misteri ini akhirnya terpecahkan. Jangan bergerak. Maaf, anak muda. Tadi mengurus surat perintah penangkapannya, jadi memakan sedikit waktu. Tapi, meskipun keadilan bisa datang terlambat, keadilan takkan pernah luput. Apa maksudmu? Wang Donghui, Wang Hongcheng, dan seluruh anggota inti keluarga Wang sangat terlibat dalam perdagangan manusia. Buktinya sudah kuat bahwa mereka, bagaimana mungkin? Keluarga Wang kami selalu berbisnis dengan jujur. Ketua Wang, jangan mengelak lagi. Sarangmu yang ada di pinggiran kota sudah dibongkar habis oleh mereka. Bagaimana mungkin? Aku sudah menyembunyikannya dengan sangat rapi. Bagaimana bisa ketahuan? Bagaimana kalau ku bilang aku punya mata tembus pandang? Aku bisa melihat semua perbuatan kalian. Kau percaya? Tamparan ini adalah balasan dariku mewakili Kak Hong, dan tamparan ini adalah balasan untuk para korbanmu. Sepertinya sudah cukup. Aku harus kembali untuk melapor. Tuan Su, terima kasih karena telah memberikan petunjuk yang sangat penting bagi kami. Aku akan melapor kepada atasan untuk memberimu penghargaan. Sering-seringlah mampir ke rumah untuk makan malam. Berani-beraninya kau mengincar putriku. Ya, kau memang bernyali. Aku mendukungmu. Tapi, soal kau bisa menjadi menantuku atau tidak, kau tetap harus meminta restu dari ibunya Musue. Aku tidak akan bicara panjang lebar lagi. Kapan-kapan kita minum teh bersama. Ayah, aku pulang duluan. Ya, nanti aku akan mengunjungimu lagi. Su Emyu, tadi ayahku bilang apa kepadamu? Tuan Su, acara makan malam keluarganya belum selesai. Mari kita kembali ke dalam. Makan malam keluarga. Aku sama sekali tidak tahu soal itu.